tahu ada yang mau mendalami tentang Islam, silahkan naik. Itu Bang siapa tadi tuh? Yang kemarin tuh, yang mau mualaf tuh, lupa saya namanya. Ini bukan ini ya Bang Sul ya? Apa itu? Bukan, anggap aja ini motivasi ya. Setauku. Apa itu? Ini bukan sombong ya, tapi ini motivasi ya. Apa itu? Setauku Apa itu? di antara semua DPW cuman Riau kayaknya yang baru punya bentuk cetaknya. Iya, Sulteng harus nyusul lah, ya kan? Nanti ayah diserobotnya dari Sumut, ketinggalan Sultengnya ya. Jauh lah ketinggalan Sulteng. Iya. Kan Mbak Riau aja jauh ketinggalan. Kami udah nggak pakai versi cetak lagi. Udah main tanam chip aja di badan. Kartu. Jalan nanti cetak kartunya masuk dalam program apa? Kasih masuk program kerja, insya Allah. Masalahnya lagi sounding. Tapi benar, saya setuju tuh. Biasa aja kali ntar masuk surganya cuma KTP aja lagi. Nah keren. Ini berat kalau udah Ustadz Wafi yang pakai antitesis nih, berat ini. Kalah nah, tuh. Cari Oten dulu, cari Oten. Iya. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak ada yang persiapan sahur ini. Tad, besok saya masih lama Tad. Di Medan masih lama. Tad, besok jangan buka room debat dulu ya Tad. Oke, siap. Mantap. Kita kumpul semua di sana. Tewas. Bang Juma Jambak, siap. Kayaknya masih jauh dari perangkat Gurunda. Ya, yang Oten dinaikin teman-teman moderator, silakan naikin Oten biar kita diskusi Ada Gurunda sampai subuh. Hore, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik, penghuni surga ini semua. Amin. Amin. Apa kabar Mana Bunda? pasien? Baik. Pasien ada nggak? Nggak ada ya? Udah hancur semua Bunda. Pasien kok hancur, bukannya disembuhkan kok dihancurin. Ya memang udah kondisinya gitu. Kenapa? Datang udah tebelah 4, tebelah 5. Iya, tinggal dioperasi berarti. Kena bius mati semua itu. Nggak bisa mati. Ada Islam dibawa lagi galau katanya, mau naik. Biasanya Kristen yang galau yang naik dong. Ini Islam galau katanya mau naik. Pasiennya mana? Banyak di sebelah katanya. Ini 246 masa nggak ada satu pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang galau tadi itu? Siapa aja hostnya di sini? Moderator dicari. Iya, moderator maksudnya. Jambak. Moderatornya banyak di bawah itu. Afi akun yang ini nggak moderator Kang. Akun yang satu lagi itu. Mazul, kerja Bang. Iya, bukan di akun yang ini saya moderator, Kang. Di akun yang satunya, Kang. Yang ini akun. Oh iya, siap. Ya itu ada Bang Jombi. Di share-share Bang Jombi. Itu ahli Oten ya.
Bagaimana puasanya itu Gurunda? Iya tetap aja lapar. Bang. Kupikir 2025 puasa. Lapar. Oh iya siap. Maksudnya lancar. Tapi ngomong-ngomong, Maksudnya lancar, guys. Elia Meron udah jadi Ustadz Wapi sama Gurunda. Seharusnya tadi Bang Zuma ada di luar. Iya baru nyampe ini. Elia Maron. Diundang aja ke sini Ustadz Elia Meronnya. Moron. Dia maunya 2 dengan 2, 2 lawan 2. Pulau Sumbukan nggak mau. Kan saya ajak sendirian kemarin, nggak mau dia Bang. Mau tandem. Sama Edis ya katanya Ustaz ya. Iya berarti kita lawan ini 2 jeng. Jeng Edis dan Jeng Elia. Jeng. Dua-dua jeng. Itu di bawah katanya Jeng Elia katanya. Yang satunya jelangkung Bang. Allah. Kemarin dengan bangganya dia open camp lagi. Iya. Open camp di Amerika, ya kan. Rupanya kerjaan dia apa? Nyekopin salju dari jalan, buang ke pinggir. Siapa Edis? Oh. Bersihin jalan dari Kalau salju. Jadi kalau nggak musim salju nggak kerja lah dia ya. Itu pula nggak tahu kita. Ada kerjaan dia kalau nggak lagi musim salju. Ayah. Apa itu? Tiup ini ban kontraktor. Tiup ban kontaktor. Eskavator. Ban traktor. Ya traktor. Tiup pakai mulut langsung, nggak pakai mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wapi. Waalaikumsalam. Baru Kami tanyain, ada yang kami tanya apa ya? Oh, kau mandi nggak di sana, Dis? Bunda. Gemini. Gemini. Bunda mengiwang, Bunda. Ustadz Wafi. Apa hukumnya Ustadz Wafi? Apa hukumnya kalau kita lagi puasa tapi tidak sengaja makan kue lapis 2 biji? Itu kenyang itu hukum kenyang. Ya. Masa 2 biji Ketawa dia. lupa ih. Bagaimana? Jadi yang masuk surga KTP-nya aja nanti. Sekalian lupa kopinya ya nanti di dalam baru ingat. Ustaz Wafi. Ini ada yang nanya sama Alfi Ustaz. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam sama Nabi Muhammad itu ada nabi lagi nggak Ustaz? Ma baina Isa wa Muhammad gak ada nabi. Fatroh ya, kekosongan ya. Di mana maksudnya? Ya gini kalau Ustadz Wapi, jarak Yesus sama Paulus berapa meter kan? Ya. Kalau di Arab Fatro, kalau di Israel enggak. Harusnya tetap ikut Nabi Isa. Tapi nggak ada lagi ya nabi setelah Nabi Isa itu yang sebelum Nabi Muhammad diutus nggak ada. Enggak ada. Oh, oke. Baik. Jangankan jarak 500 tahun teman-teman. Kita dengar cerita Wali Songo yang baru 3 abad yang lalu. Itu dengar ceritanya itu mungkin cuma 0, berapa persen. Padahal Wali Songo anggaplah gak sampai 3 abad yang lalu kan. Itu sudah hilang ajarannya. Maksudnya itu cuma cerita dikit-dikit kita yang ingat. Apalagi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad di 500 tahun lebih itu. Enggak, Kak Gladys, BAB nggak membatalkan puasa. BAB itu membatalkan iman, BAB kan? Iya. Kan ada kan akun Bukan namanya. agama biasa. Bukan agama biasa. Iya, bukan agama biasa. Membatalkan Itu bukan iman. BAB. Itu tai itu, bukan BAB. Ada itu Ustadz, ada yang nanya itu. Para nabi saling kenal nggak itu Ustadz? Kenal lah. Mana pasiennya Bang Zuma ini? Udah ada yang naik.
Gak ada. Di atas penuh dengan bulldozer malah berani naik. Nah, naik cari mati. Bundir. Mereka lagi melakukan pendaftaran Bang Zuma. Lagi ngantri. Tuh, satu kan. Hajar Bang Zuma. Ada prajurit monitor. Ya, Halo. ya monitor Pak. Ya, Islam Kristen. Ya, saya sih sebenarnya agak galau sebenarnya Pak ya. Antara Galau. agama sebenarnya. Oh, galau. Oh, yang galau tadi Gurunda. Iya, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Saat ini posisinya sih menganggap saya mungkin sebagian orang lain menganggapnya bodoh atau konyol atau keliru lah ya. Aku tuh saat ini menganggap diri aku tuh agnostik gitu. Dan saat ini tuh aku ingin mencari kebenaran tentang agama sebenarnya Bang gitu loh. Tadi kan aku ikut Abdul Wafi tadi kan dengan si Edis tadi. Ya begitu gitu loh, aku tetap masih membingungkan gitu loh, kok bersikeras gitu loh, yang ini tetap mengkeraskan dirinya, dan ini juga dengan datanya mengkeraskan dirinya gitu loh. Oke, Bang prajurit, langsung Bang, Abang dikontrak untuk bertanya 8 pertanyaan Bang. Pertanyaan pertama silakan. Ya, definisi iman itu yang sebenarnya gimana sih Pak gitu mah? Oke, sudah itu aja. Ya itu yang pertama dulu. Oke, silakan Mualim. Ya, tunggu dulu. Ini dari agama mana sebelumnya? Sebelum Anda Islam. tadinya Islam. Iya. Alasan Anda kemudian untuk meninggalkan Islam itu apa? Ya, aku boleh jelasin Pak ya, tapi jangan ada yang menghujat apa gimana, ini sudut pandang ya. Iya, Kita silakan. Ya kan. Ya, yang pertama tentang yang berilmu dan bertakwa seperti apa ya, konsep berilmu dan bertakwa di Islam itu kan kita kan itu kan di apa, Tuhan itu kan menjanjikan ketenangan bagi kita ya yang berilmu dan bertakwa. Namun di sisi lain kan sebaliknya gitu loh, untuk beriman itu kan diperlukan proses belajar bahasa Arab dengan banyak cabang ilmunya, kemudian mempelajari hadis dan banyak cabang ilmunya, kemudian mempelajari tafsirnya, sekian banyak cabang ilmu juga, bahkan ya bukunya pun banyak gitu loh, nggak sampai berapa jilid gitu loh, bisa puluhan jilid dari satu penulis gitu loh. Setidaknya mungkin ada 99 judul buku hadis. Bagaimana bisa aku tenang gitu loh kalau mungkin dari kapasitas aku ya untuk mempelajari iman itu gitu loh. Kok sangat begitu rumitnya gitu loh. Di Al-Quran banyak tafsirannya, banyak hadisnya. Kemudian disarankan dengan kesan kayak dipermudah tuh dengan belajar dari seorang guru, sudah cukup gitu kan. Maka yang aku dapatkan adalah rangkuman gitu loh dari amalan-amalan terbaik yang asal usulnya bahkan tidak bisa diverifikasi gitu loh, hanya perlu manut dan tunduk aja gitu loh. Kan aku pernah kecewa dengan salah satu guru juga gitu loh, ustadz aku gitu loh, ternyata kelakuannya bejat gitu loh, di luar ketahuannya dia, aku mengetahui sifatnya dia, dengan aku pernah penasaran, aku sadap perangkatnya dia diam-diam gitu loh di pesantren gitu loh. Nah itu loh yang buat aku tuh kok dilema gitu loh, kok Islam ini ternyata begini gitu loh. Mereka kan mengaku paham agama, mengaku ini, tapi kenapa masih ternyata kayak lebih ke bisnis gitu loh, lebih ini menguntungkan ini. Aku lihat itu sudut pandangku di situ gitu loh, aku akhirnya dilema. Terus kenapa katanya Islam itu damai gitu loh, rahmatan lil alamin, tapi kayak eksklusif gitu loh. Kalau murtad atau kafir itu bisa dibunuh, halal darahnya, dan kayak fanatik gitu loh. Aku tuh kayak ya dicaci maki, kayak hujatan kebencian lah yang dapat gitu loh. Aku kan ibaratnya wajar dong, aku sudah dewasa gitu loh kan, ibaratnya itu kan di Al-Quran kan dibilangin di padang mahsyar nanti kan masing-masing gitu loh tanggung dosanya gitu loh, walaupun dengan Ya udah, biar langsung ditanggapi sama Gurunda Jumba. Anda di mute dulu soalnya noise ya. Silakan Gurunda. Saya yang noise kayaknya ya. Noise nggak? ya aku gak noise sih. Oh iya Gurunda. Oh tunggu. Tak kecilin dulu ya. Nah satu lagi, Iya. Satu-satu aja pertanyaannya Bang, satu-satu biar ke ini. oke, tentang iman tadi, iman dan bertakwa itu loh, kenapa gitu loh Derwan.
yang definisi iman itu yang sebenarnya itu gimana gitu. Apakah harus mempelajari Al-Quran dengan tafsirannya, hadis-hadis dan segala macam. Sedangkan kapasitas kita kan saat ini kan aku Oke kan udah keluarga. oke bang. Disimpelkan aja ya. Oke, lanjut. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya teman-teman sekalian. Jadi kalau berbicara mengenai iman, berarti berbicara mengenai hal yang terdalam pada diri manusia. Cakupan keyakinan, kepercayaan yang dianut oleh individu yang kemudian terkait dengan agama, kepercayaan, atau cakupan pemahaman tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci dan aspek lainnya. Nah, iman adalah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan. Tentu iman yang benar adalah yang bebas dari keraguan dan berpengaruh pada pandangan hidup, perilaku serta tindakan sehari-hari terhadap seseorang. Di Islam, iman ini diyakini memiliki 6 rukun. Dan hampir semua umat Islam itu tahu, kecuali mereka yang masih anak-anak. Anak-anak pun sudah paham itu. Jadi iman kepada Allah, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu bernama Allah. Kalau keluar dari iman Islam, berarti semuanya itu berguguran. Iman kepada Allah gugur. Berarti Tuhan itu dianggap tidak ada. Nah, kalau Tuhan itu tidak ada, lalu yang mengatur kemudian alam semesta ini itu siapa? Itu dulu. Jadi kita melihat skala iman bukan dari gerakan atau perbuatan seseorang, bukan. Tetapi yang kita pahami tentang iman itu adalah cakupan sebuah agama, pemahaman, pendalaman, penjabaran sebuah agama yang menyediakan kemudian konsep iman kepada pemeluknya. Iman di Islam adalah kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menamai dirinya dengan nama Allah. Nah, artinya rukun Islam, rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan dulu. Kalau kemudian membatalkan ini, bahwa Tuhan itu tak ada dan Tuhan itu bukan Allah, atau misalnya ada Tuhan tapi bukan Allah, maka yang kita harus pahami dulu adalah cakupan pemahaman terhadap iman pada agama lain, atau cakupan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang agnostik yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada agama. Nah, ini kaidah dasar. Iman adalah keyakinan, kepercayaan seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memiliki iman? Seperti misalnya kita melihat apa yang ada secara indrawi. Apakah kita percaya bahwa ada yang disebut HP? Percaya, karena kita melihat. Iya betul. Iya kan? Karena kita melihat, maka kita percaya. Nah, adakah kemudian di luar dari substansi yang terlihat ini, yaitu sesuatu yang tidak dilihat, tetapi ada? Banyak. Contoh misalnya, apakah rasa manis itu ada? Ada. Bisakah orang menunjukkan rasa manis itu? Tak ada yang bisa menunjukkan itu. Ada yang katanya gula. Oh, bukan. Gula dan manis itu beda. Gula ada, terlihat. Tapi rasa manis bisa nggak ditunjukkan? Tidak bisa. Apakah karena tidak bisa ditunjukkan, maka rasa manis itu tak ada? Bisa kan? Bisa. Betul. Bisa kita pahami, kita percayai, kita yakini. Jangan pakai bahasa agama. Kita yakini, kita percaya rasa manis itu ada. Sekarang kekuatan apa yang kita pakai untuk menunjukkan rasa manis itu? Indra, lidah kita.
yang bisa merasakan bahwasanya ternyata manis itu ada, tapi tak terlihat. Artinya tidak semua yang ada itu dinilai objeknya ada karena lihat, bisa karena kita rasa. Itu bisa karena kita rasa. Artinya ketika kita mau mencari Tuhan, iman kepada Tuhan, tidak cukup dengan penglihatan, tetapi harus kita rasa. Mari kita rasa, mari kita main perasaan untuk menelaah Tuhan itu ada. Dasar pijakannya kemudian di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19 sebagai dasar pijakan dari saya untuk Anda pahami tentang iman kepada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya. Artinya Tuhan yang tak terlihat oleh mata kita ini lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada diri kita. Aneh kan? Kenapa bisa terjadi? Karena hanya untuk menentukan kita lahir di dunia ini menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, bukan kita yang menentukan. Siapa yang menentukan kita laki-laki atau kita perempuan berada di dunia? Lahir hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari sekian, lalu kemudian lahir dari seorang ibu yang bernama ini, dari seorang bapak bernama ini. Adakah kita turut serta untuk menentukan semua itu? Bukan kita. Berarti ada sesuatu di luar kita yang mengatur, yang jauh lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, ada sesuatu yang ada pada diri kita yang sejak kita dilahirkan sampai hari ini, sampai detik ini, yang mempersamai kita. Bahkan itu adalah kita, tetapi kita tidak mengenal kita. Apa itu? Ruh. Ada nggak yang mengenal ruh? Bukankah kita ini makhluk ruh? Bukankah kita berbicara, kita bisa merasakan hidup, kita bisa merasakan lapar, bisa merasakan tidur, bisa merasakan bahagia, sedih, dan bahkan bisa bertanya-tanya tentang Tuhan? Oleh karena adanya ruh yang ada pada diri kita. Jangan cari Tuhan dulu deh. Jangan cari Tuhan, terlalu lebay. Cari dulu ruh. Ruh yang adalah kita sendiri, itu gimana modelnya? Itu dulu selesaikan. Jangan cari Tuhan. Ini nih kata Al-Quran saya nih. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kata Tuhan saya lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita ini adalah makhluk roh yang terbungkus oleh jasad biologis. Kita tidur, kita bangun, kita tertawa, kita senyum, dan seterusnya. Duduk, jalan, berdiri, menghabiskan waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Tapi kita tidak mampu mengetahui diri kita sendiri. Lalu siapa kita ini? Bagaimana cara bisa mengetahui ruh itu? Oh, Tuhan mengatakan tak bisa. Aku yang tahu tentang ruh, pengetahuanmu sedikit tentang itu. Artinya benarlah Al-Quran ketika mengatakan bahwa aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Artinya Tuhan itu lebih dekat ke kita daripada kita terhadap urat leher kita. Nah, sekarang berapa jaraknya urat leher kita ini kepada kita? Hayo, ada jaraknya enggak? Enggak ada jaraknya. Tuhan jauh lebih tak berjarak dengan kita daripada kita terhadap diri kita. Gila enggak tuh? Bagaimana membuktikan itu? Bagaimana membuktikan? Contoh, cara membuktikannya bahwa Tuhan lebih dekat ke kita daripada kita sendiri ke kita. Kita nggak tahu apa itu roh yang sedang berbicara hari ini, yang sedang berbicara di hadapan Anda ini. Saya dan Anda nggak tahu itu apa, tapi itu adalah aku. Itu adalah saya yang akan berhadapan dengan pencipta saya, yang akan mempertanggungjawabkan setiap kata dan perbuatan di hadapan Tuhan saya. Tapi saya tidak tahu saya ini apa. Roh itu seperti apa bentuknya. Yang saya tahu ketika saya ngantuk tidur, ketika saya kemudian sudah sakit,
sembuh. Yang saya tahu saya lapar, minta makan. Saya haus, minta minum. Itu yang saya tahu. Ada orang jagoan, petantang, petani, tapi dia nggak ngerti siapa dirinya sendiri. Kalau roh yang adalah kita sendiri kita nggak tahu, lalu bagaimana bisa kita menerawang siapa yang telah menciptakan kita? Itu poinnya. Jadi kata Allah, jika engkau ingin mengetahui siapa diriku, maka ketahui siapa dirimu. Ternyata setelah kita tahu diri kita tak sanggup nih. Kita nggak sanggup mengetahui siapa diri kita. Bahkan untuk melihat rasa manis pun kita tak sanggup. Artinya sehebat apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa mengetahui wujud daripada pencipta itu seperti apa. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sosok, tidak ada bentuk, tidak ada wujud yang bisa kita persamakan dengan Tuhan. Tidak ada yang sama. Jadi kita mau menggambarkan Tuhan itu kayak mana? Kita mau menggambarkan segi 4 tak bisa, segi 3 tak bisa, seperti makhluk ini tak bisa, makhluk itu tak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Maka apa yang terjadi? Itulah yang disebut iman. Saya tidak bisa melihat Tuhanku. Jangankan melihat Tuhanku, untuk melihat diriku sendiri aku tak sanggup. Melihat rohku aku tak tahu. Aku yang adalah aku tak tahu. Tempat berlindungku hanya Tuhanku. Makanya Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Coba. Artinya apa? Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Tuhan itu tidak perlu kita pelototen. Tuhan itu tidak perlu kita dikte. Cukup dengan segenap pikiran hati kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bisikan apapun yang ada dalam hati, itu semuanya diketahui oleh Dia sang penciptanya. Itulah iman. Makanya orang beriman itu jangankan kemudian melakukan sesuatu kemaksiatan. Untuk dia mandi telanjang aja malu. Itu orang beriman tuh. Mandi seorang diri di kamar mandi telanjang itu malu. Kenapa? Karena dia menyadari pencipta langit dan bumi melihat dan menyaksikan. Orang-orang yang beriman itu kemanapun dia pergi, lisannya terjaga, tindakannya terjaga, perbuatannya terjaga. Itu orang beriman. Karena senantiasa dia mempersaksikan Tuhan itu ada. Tuhan itu maha melihat. Meskipun saya tak mampu melihat Tuhan, tapi Tuhan pasti melihat saya. Maka oleh karena itulah orang yang beriman pasti malu melakukan kemaksiatan. Ada orang lain ataupun tak ada orang yang lain, tetap saja orang beriman itu malu untuk melakukan satu tindakan. Nah, oleh karena itulah kemudian orang beriman itu tidak menilai orang. Saya tidak mau Islam. Kenapa? Ustadz ini begono. Saya tidak mau, saya tinggalkan Islam. Kenapa? Karena ternyata Islam itu begono orangnya. Orang beriman itu tidak begitu. Orang beriman itu sibuk berinteraksi dengan Tuhannya. Orang beriman itu sibuk memperbaiki dirinya. Bukan sibuk menilai orang lain demi untuk menghancurkan dirinya. Enggak. Ketika ada orang terjatuh, orang beriman itu mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, sadarkanlah dia. Ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikanlah dia kepada kebenaran. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah dia kepada kodratnya sebagai Islam Muslim. Itu orang beriman. Bukan menjauh dari Tuhan karena perilaku orang-orang lain. Tidak. Semakin dia melihat kemaksiatan, semakin dia melekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu, saya kasih analogi. Ketika Anda hanya melihat jejak seekor harimau, jejaknya yang Anda lihat, apakah Anda yakin bahwa harimau itu ada hanya karena melihat jejaknya? Coba Anda jawab. Ya. Anda melihat jejak harimau, Anda yakin harimau itu ada? Iya, dengan jejaknya itu pasti kemungkinan ada. Bukan kemungkinan lagi, bukan kemungkinan, pasti ada harimau itu. Kenapa? Ada jejaknya, betul? Iya, tapi kan bisa jadi juga mungkin itu sesuatu mungkin dibuat orang apa kalau sudut pandang kita jauh ya, kalau kritis ya. Tapi kalau dengan ada kata jejak berarti ya benar ada wujudnya gitu loh. Nah, itu dia. Alam semesta ini, bahkan kita ini, ruh yang ada dalam diri kita ini, bukti jejak adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Analogi secara biologis.
Kita makan, masuk ke dalam tubuh. Ketika kita makan, nutrisi yang masuk terbagi. Ada yang ke rambut, ada yang ke gigi, ada yang ke mata, ada yang ke hidung. Apakah Anda yang mengatur itu? Ini sudah tubuh kita nih, Kita tinggal masukkan. Setelah kita masukkan, kita tidur kan? Kita tidur selenang boy. Terserah deh, lu mau jadi apa di dalam? Mau jadi apa kek? Mau lari kemana kek? Ke limpa, ke usus, EGP, itu bukan urusanku lagi. Lalu urusan siapa? Urusan siapa tuh? Ketika kita masukkan nasi ke dalam, kita sudah ogah-ogahan, kipas-kipas, asap-asap, udah tidur ngorok. Yang mengurus semua setelahnya itu siapa? Tangan kita, yang obok-obok nasi, yang pindahkan ke limpa, yang satu ke betis, yang satunya ke kepala, kita yang ngurus. Bukan kita. Makanya Al-Quran itu menjelaskan kemudian dalam surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kebesarannya di sekitar alam semesta, di seluruh alam semesta. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Itu kata Al-Quran. Aku akan memperlihatkan kepada manusia, kepada mereka, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta. Dan aku akan memperlihatkan kebesaranku pada diri manusia itu sendiri. Wa fi anfusihim. Itulah tadi yang saya gambarkan. Ketika nutrisi masuk ke dalam tubuh, bukan kita yang mengatur. Ketika masuk ke dalam tubuh, makanannya sama, minumannya sama, tetapi kenapa rambut bertumbuh, gigi tidak bertumbuh seibarat rambut? Kenapa rusuk yang ada di dalam tubuh kita ini tidak bertumbuh selayaknya rambut? Kenapa kemudian jari-jari kita tidak bertumbuh selayaknya kuku? Siapa yang mengatur itu? Kita. Orang tua kita. Pemerintah kita yang ngatur itu rupanya. Bukan. Kata Al-Quran bagi orang yang berakal, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku memperlihatkan diriku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku justru memperlihatkan diriku pada diri masing-masing manusia. Bagi yang berfikir, mereka akan sampai kepada Tuhan. Ini semua tidak mungkin karena upayaku. Ini pasti kemudian karena upaya Dia yang disebut pencipta, yang meletakkan alat mendeteksi rasa manis, rasa asin, rasa kecut, pahit, dan seterusnya. Apakah kita yang meletakkan deteksi-deteksi itu? Alat mendeteksi rasa-rasa itu kita yang meletakkan di lidah? Bukan. Lalu siapa? Kita bisa merasakan nikmatnya es krim, enaknya makan durian. Kita bisa merasakan betapa syahdunya minum kopi. Kita bisa merasakan betapa enaknya, nikmatnya isap rokok. Siapa yang menyimpan semua alat deteksi itu pada diri kita? Kita. Orang tua kita? Bukan. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta yang sempurna. Lalu kemudian kita disibukkan untuk menolak keberadaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang berakal pasti tahu Tuhan itu ada. Maka level kedua, bagaimana caraku untuk menyembah kepada Dia yang telah menciptakan aku? Bagaimana caranya aku bersyukur atas diciptakannya aku begitu sempurna? Maka cara satu-satunya adalah beribadah. Jadi orang Islam, orang yang paham Al-Quran, titelnya apapun, kalau tidak beribadah, berarti dia tidak bersyukur ke atas ciptaan Tuhannya. Jadi tugas kita itu cuma ibadah. Bukan mencari, bukan mengingkari Tuhan itu. Tugas kita berkomunikasi dengannya. Ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Kamu telah menciptakan aku dengan begitu sempurna. Izinkan aku beribadah. Izinkan aku mengabdi atas segala apa yang Engkau perintahkan. Itu orang yang beriman. Jadi iman itu adalah permainan hati yang kemudian menjadi likupan dan ikatan kebenaran berdasarkan akal dan wahyu. Itulah yang disebut iman. Orang Kristen punya iman, orang Hindu punya iman, orang Buddha punya iman, orang Islam juga punya iman. Lalu bagaimana caranya membedakan iman-iman ini? Bahwa inilah iman yang benar, ini iman yang salah. Cara untuk mengukur iman yang benar itu adalah akal.
Orang Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta, kata orang Kristen. Tapi kata orang Islam, iman tanpa akal itu gila. Jadi pondasi pembedanya antara iman yang ada, kepercayaan yang ada, keyakinan yang ada adalah akal. Orang Kristen mengklaim imannya betul, Islam mengklaim imannya betul. Untuk membedakan antara iman yang mana yang betul, mana yang benar, akal. Akal. Karena akal adalah serpihan cahaya yang pencipta langit dan bumi titipkan pada makhluknya yang bernama manusia. Makanya kita manusia ini disuruh beribadah. Kucing gak disuruh, ayam gak disuruh. Bahkan orang kafir pun tidak disuruh beribadah. Padahal mereka manusia. Kenapa? Karena sejatinya mereka sudah ingkar lebih dulu. Maka yang diminta untuk beribadah hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ngapain disuruh beribadah? Gak ada itu. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah pada bulan suci. Enggak. Hanya ada dua pilihan kawan. Beriman, dalam hal ini menjadi muslim atau menjadi kafir, menjadi kufur. Kalau Anda ingin bebas seperti kambing, seperti sapi, silakan Anda kafir. Anda bebas, tak ada ikatan, tak ada aturan lagi dari Tuhan. Tapi kalau Anda ingin diatur oleh Tuhan, masuk ke kelasnya orang-orang beriman, yaitu orang muslim. Anda selangkah masuk muslim, harus sholat, harus puasa, harus zakat, menjaga lisan, menjaga kemaluan dan seterusnya. Kalau masuk Islam, keluar dari Islam, EGP, Anda mau hidup seperti kambing, seperti ayam, seperti kera, tak ada hukum yang enggat itu. Bebas. Bebas, tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibatnya nanti. Pasti ada kemudian yang menjadi buah dari pekerjaan yang kita lakukan. Tidak mungkin tidak. Seperti itu saudara, ibaratkan dalam rumah tangga, karena sayangnya ayah dan ibu kita, maka orang tua akan memberikan aturan-aturan dalam rumah tangga. Kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu. Itu aturan orang tua. Supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita sehat, supaya kita bahagia. Orang tua yang tidak memberikan hukum-hukum, aturan-aturan kepada anaknya, membiarkan anaknya hidup ala anak ayam, orang tua itu tidak ada sayang, tidak ada kasih kepada anaknya. Semakin banyak aturan orang tua, semakin sayang orang tua itu terhadap anaknya. Begitulah pencipta alam semesta ini. Makanya Islam datang dengan seabrek aturan yang Anda katakan, aku pusing banyak sekali. Ada ini harus begini. Memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Wa qul lakum min rabbikum, kata Allah. Allah sudah menurunkan semua kebenaran. Silakan yang mau beriman, silakan. Yang mau kufur, silakan, kata Allah. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima nanti. Di kehidupan berikutnya ada. Nah, itulah yang disebut iman. Sama seperti ini kawan. Besok itu hari Senin. Belum terlihat. Tapi apakah Anda percaya bahwa besok benar-benar Senin? Mau tidak mau, ikhlas atau tidak, suka ataupun tidak, Anda harus digiring untuk percaya besok hari Senin. Matikah Anda malam ini, subuh ini, atau Anda tetap hidup, waktu tetap aja akan bergulir, tidak peduli dengan Anda. Begitulah kebenaran. Anda mau beriman ataupun tidak beriman, hari demi hari tetap berlangsung menuju kepada kematian. Anda mau beriman, Anda tidak beriman, tetap aja besok mati. Kalau saya, mending saya beriman. Karena hari yang Anda lalui dan hari yang Bang Su melalui adalah hari yang sama. Karena Anda tidak beriman, oh besok bukan Senin, kalau yang tidak beriman langsung Rabu. Oh nggak mungkin. Oh besok adalah hari Kamis bagi kami yang tidak beriman. Kami yang tidak Islam ini besok itu adalah Jumat. Kalau Islam ya besok Senin. Tidak bisa kawan. Engkau melalui harimu 24 jam, Bang Suma pun melalui 24 jam. Bedanya hari-hariku penuh dengan pengabdian kepada pencipta langit dan bumi, sedangkan ente masih sibuk mencari jati diri. Saya kira begitu. Yang dikatakan iman itu adalah sesuatu yang abstrak, tapi sifatnya itu konkret. Tidak diragukan. Makanya Al-Quran mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib,
melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ke depan Anda dalam posisi orang-orang yang beruntung. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya mungkin di sini banyak yang bertanya, yang mungkin hujatan kebencian, yang DM aku juga banyak nih dibilang oh, penipu lah, palsu lah, segala macam lah. Ya aku jelasin, aku tuh Islam, ya menjadi agnostik. Kalau nggak percaya aku tuh bisa, kalau syahadatnya aku nggak takut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah aku jelasin aku tuh Islam. Tapi aku tuh udah lama meninggalkan Islam itu, udah lama nggak ibadah, lama ini karena lingkungan juga ya mungkin. Karena juga sudut pandang aku Pak yang melihat itu tadi definisi iman tadi udah paham gitu loh. Itu konkret banget ya. Nah, jadi gini lah Bang Juma. Ini kan kalau bicara tentang ibaratnya itu kan ada surah Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu loh. Daripada menurut aku ini ya, daripada berdebat melawan orang Kristen yang saling keras gitu loh, nggak akan pernah ketemu titiknya gitu loh. Apakah lebih baik kita tuh sebagai Islam itu memerangi orang Islam yang keliru gitu loh, dengan tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, dia tuh mengajarkan hal yang salah, termasuk yang sekarang banyak lagi viral gitu loh, Gus-Gus dan Habib-Habib gitu loh, tapi kok agak gak sesuai dengan akidah gitu loh, kok agak melenceng gitu loh, dan kayaknya itu diformalitaskan aja gitu loh. Kenapa nggak ada di situ ibaratnya tuh sanksi lah dari yang Islam ini benar, itu kan salah gitu loh. Apa kenapa dibiarin aja daripada mungkin berdebat dengan orang Kristen? Itu sudut pandang Bang Juma itu gimana gitu loh menanggapi hal tersebut? Apakah itu ada batasannya juga gitu loh? Biarinlah mereka lah, itu urusan mereka sama Tuhan, sama dosa gitu loh. Apakah itu kan sesuatu yang keliru atau menyesatkan gitu loh dari dalam sendiri gitu loh, Islam itu sendiri gitu loh. Itu sudut pandang aku ya gitu loh. Iya, jadi gini kawan. Kalau kaidah saya nih sendiri Bang Suma, orang kafir itu menurut saya bukan hanya orang yang mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Menurut saya orang kafir Bang Juma, ada masih banyak yang komen bilang kok oten menyamar. Emang untuk memvalidasi Islam itu harus bagaimana sih? Tadi syahadat Udah nggak usah tanggapi yang di bawah. Kamu konsentrasi sama Guru Unda aja, sama Bang Juma. Oke. Iya. Jadi siapapun yang kemudian dikunci hatinya oleh Allah, meskipun KTP-nya Islam, siapapun itu, maka ketika saudara mengatakan ya berdakwah itu ya cukup internal Islam saja, kalau perlu biarkan orang Kristen kemudian dengan keadaannya, itu juga betul, tapi itu juga salah. Maksudnya gimana? Ketika kemudian kita berbicara tentang kebenaran, maka aspeknya harus kita pahami. Kebenaran itu hanya di Islam. Sedangkan di luar Islam itu bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Nah sekarang yang hanya pembenaran ini, apakah mereka tetap menganut ajaran mereka tanpa harus mempengaruhi orang luar untuk masuk menjadi pengikutnya? Tidak. Mereka ini seperti multi level marketing. Artinya apa? Mereka harus mencari member baru. Member baru ini harus mereka cari, mereka rekrut, mereka cari dari luar agama mereka, kemudian mereka murtadkan masuk ke dalam agama mereka. Nah, bagaimana pandangan Islam? Harus dibentengi akidah umat Islam ini dari ajakan menjadi non-Islam. Itu satu. Kedua, saya katakan tadi, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, engkau wahai nabiku Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ini kepada orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka,
penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi ketika ada orang kemudian mengatasnamakan dirinya Islam, tapi dia hanya seperti burung beo. Anda lihat burung beo itu kalau kita datang ke rumah tuannya, Assalamualaikum, majikan lebih belakangan menjawab, dia lebih dulu mengatakan Waalaikumsalam. Atau kita lewat dia teriak Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hampir setiap hari itu yang dilisankan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Kalau di Arab justru bahasa Arab ayamnya. Kaifa haluk akhi? Nah, itu dia hebatnya tuh. Itu burung beo. Mampu mengucapkan, tapi bukan di kepala, bukan di hati. Begitu dia mati, bukan dia mengucapkan la ilaha illallah atau assalamualaikum pamit, yang enggak. Dia keok, hanya keok dia ketika dia mati. Burung beo ketika mati enggak membawa syahadat, padahal dia mampu bersyahadat. Mampu kemudian beri salam. Begitu mati keok aja dia, keok, udah mati. Itulah burung beo. Nah, seperti itu juga orang yang mengaku dirinya Islam, tiba waktu sholat tidak sholat. Ya. Tiba waktu puasa tidak puasa. Berarti cuman casingnya aja yang Islam, tetapi di dalamnya tidak Islam. Itu jatuhnya kepada munafik. Makanya syarat Islam itu syahadatain, mempersaksikan. Bagaimana ceritanya kalau kita mempersaksikan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah? Apa keinginan Allah? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan engkau manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku, ayo buktikan kesaksianmu. Karena aku menginginkan engkau hanya beribadah kepadaku saja. Mampu tidak kesaksianmu itu kau buktikan? Kalau tidak, berarti engkau adalah pendusta. Engkau adalah pembohong. Mulutmu berbicara ayat suci Al-Quran. Mulutmu menasehati sok pintar, sok tahu. Tetapi biniknya orang kamu ganggu. Tiap hari kamu apa itu namanya, video-video kayak begitu. Apa artinya mulutmu berasap dengan ayat suci Quran? Apa artinya? Itu jauh lebih rendah derajatnya daripada orang kafir. Kalau orang kafir dia ingkar kepada Allah. Tetapi ada orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi justru kemudian jauh lebih kufur daripada orang-orang kafir itu sendiri. Ini yang bahaya. Orang munafik seperti itu yang bahaya. Bertopengkan pakaian, wah casingnya hebat. Kacamata hitam, pakai kopiah, baju koko, berceramah di TikTok, pakai kemudian apa itu PKPK, dapat koin, mulut berbusa pakai ayat, tetapi dibawa juga berbusa. Mana ceritanya orang kayak begini? Maka saya katakan bahwasanya bukan hanya mereka yang ingkar terhadap Allah, bukan hanya mereka yang kemudian ingkar terhadap Nabi Muhammad. Ada orang yang membungkus dirinya dengan Islam, tetapi perilaku mereka kemudian seperti orang yang berjalan pada malam hari, nanti lurus jalannya ketika ada kilat. Ketika kilat tidak menyambar, yang ada hanya kegelapan, kakinya entah kemana-mana perginya. Tangannya ikut pun meraba-raba kemana-mana. Itu yang bahaya tuh. Jadi tidak bisa kemudian Islam itu melihat orang, nggak bisa. Islam itu melihatnya kepada Quran. Islam itu melihatnya kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai patron, Rasulullah sebagai filter. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, perilakunya tidak benar, jangan diikutin. Itu berarti dia meninggalkan kaidah. Jangan diikuti, jangan lihat casingnya. Sama seperti Bang Suma. Jangan Anda lihat bahwa Bang Suma itu pakaiannya bukan seperti ustadz, bukan seperti, tapi minimal saya pribadi mampu menjaga kemudian diri saya dari kemaksiatan. Minimal itu dulu. Tidak pernah mengganggu anak gadisnya orang, tidak pernah mengganggu hartanya orang. Minimal itu dulu. Dibandingkan ada orang yang berpakaian ustadz, kemana-mana pakai baret merah, tetapi tugasnya, kerjanya hanya menggosip, menggibah, mencari-cari kesalahan. Itu jauh lebih bahaya daripada orang kafir. Nah sekarang saudara, ketika Anda mengatakan adalah lebih baik Anda berdakwah kepada Islam, ada ulama, ada ustadz, ada para dai, ada mubalik, mereka bertugas kemudian untuk menggembleng umat supaya mereka kemudian tekun di dalam menjalankan syariat Islam. Sementara kalau macam Bang Suma, apologet Islam Indonesia, berdiri paling barisan terdepan untuk menghalau umat Islam jangan keluar dari Islam, untuk menghalau kemudian orang luar jangan menarik orang Islam untuk keluar. Jadi kalau apologet Islam Indonesia berdiri bersama dengan para ulama, para ustadz, ulamanya menghadap ke umat, para apologet Islam menghadap kepada orang-orang kafir. Jadi kami saling membelakangi. Ulamanya menghadap ke umat,
kami menghadap ke orang-orang kafir. Dari saling membantu satu sama lain. Itulah dakwah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah mencintai kemudian orang yang berbaris dalam perang. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya Allah cinta, Allah ridha kepada orang-orang yang berjuang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini yang dicintai oleh Allah. Ulama kemudian meluruskan paham-paham para umat generasi Islam, sementara apologet Islam kemudian berbaris di belakangnya menghadap kepada musuh yang senantiasa kemudian merongrong akidah, mengambil semua tindakan-tindakan untuk pendangkalan akidah umat Islam. Jadi tidak bisa dilarang kawan, karena perintah Allah seperti itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian. Terima kasih ya, Bang Juma. Masya Allah, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, silakan prajurit. Gimana atas jawaban Gurunda? Silakan. Iya. Kebangetan kalau nggak paham. Masih mendalaminya gitu loh. Aku masih memahaminya gitu loh. Benar. Yang maksud dengan tadi iman tadi itu ya nggak bisa kita tolak ukur kita orang lain gitu loh. Ya, harus diri sendiri gitu loh. Akhirnya kalau tolak ukur kita orang lain takutnya bisa jadi keliru gitu loh, atau malah timbul lah kelakuan yang tidak senonoh dari diri kita sendiri, karena harus dari diri sendiri gitu loh. Jadi di Islam itu kan hanya syaratnya kan pertama masuk Islam itu kan ibarat kata orang Islam kepada orang Kristen kan itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bicara analogika manusia kan itu kan artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu loh. Itu kan makna saksi itu kan kita kan nggak hidup. Kalau bicara tentang logika kita kan itu kan saksi palsu atau gimana. Itu maksudnya gimana itu loh untuk menjabarkan hal tersebut, Bang Juma? Iya. Jadi kan ibaratnya aku tambah lagi ya, itu kan nggak berarti itu bukan syarat utama, tapi kan tidak menjadi sah gitu loh. Untuk Islam itu harus dengan perbuatan juga gitu loh, dengan ibadah, dengan segala macam. Tapi faktanya sekarang kan mayoritas yang aku amati, yang aku observasi, yang aku analisa dari teman lingkungan aku dulu nih, circle aku aja yang Islam semuanya, tapi yang nggak menjadi Islam itu sendiri, hanya sebagai KTP tadi seperti Bang Juma singgung tadi gitu loh. Nah berarti memang itu kan mereka yang penting syahadat aja udah gitu loh, ibaratnya gitu. Sedangkan aku maknai lagi, makna syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bersaksi itu di analogika kita sebagai manusia nggak hidup di zaman itu, nggak melihat apakah kita akan kayak dipaksa gitu loh untuk bersaksi. Apakah itu saksi palsu? Kalau kita bawa ke hukum emang nggak rasional gitu loh, tapi kan nggak sah gitu loh. Itu maknanya, maksud kata itu penjabarannya analogika dari nalar Bang Juma itu bagaimana supaya aku bisa paham. Izin masuk Bang. Iya, silakan Nida, silakan. Silakan. Orang yang mengkritik istilah syahadat, saya kira dia kurang belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena begini Mas, memang ya rata-rata orang yang keluar dari Islam itu rata-rata kurangnya ilmu. Saya tidak menjustifikasi siapapun, semuanya orang yang keluar dari Islam, dia tidak pernah belajar Islam secara kafah, secara sempurna, dan dia tidak mempelajari Islam secara mendalam, makanya keluar. Dia tidak tahu bahwa betapa hebatnya Islam, andaikan dibandingkan dengan yang lain itu gak ada apa-apanya. Contoh kecil saja, pertanyaan Anda ketika mengatakan, saya bersaksi. Tapi kan saya tidak menyaksikan. Bedakan Mas, kata bersaksi dengan menyaksikan. Kalau menyaksikan, sinonimnya itu melihat. Sampai buka di KBBI. Pelajaran bahasa Indonesia itu yang paling rendah itu. Kalau bersaksi, sinonimnya itu bukan melihat, tapi meyakini. Makanya betul kata Bang Zuma tadi. Iman itu, derajat iman tertinggi ketika kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Tapi kita bisa merasakannya kayak rasa manis tadi. Bersaksi itu sinonimnya meyakini. Lihat saja di dalam buku-buku bahasa Indonesia. Kan hal remeh seperti itu dipermasalahkan gitu loh. Hanya karena kekurangan ilmu bahasa Indonesia.
apalagi kekurangan ilmu agama. Bayangkan, makanya salah pengajian lebih bahaya daripada salah pergaulan. Saya ulangi ya, salah pengajian itu lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Orang yang salah belajar akan membuat sebuah doktrin yang tidak benar di dalam dirinya sendiri. Tapi orang yang salah bergaul, dia hanya mentok kepada akhlak dan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan badan. Tapi ketika doktrin itu salah belajar, lah ini yang bahaya, Mas. Hanya gara-gara kata-kata bersaksi saja bisa gagal paham loh, bisa ragu. Padahal itu hanya sekelas bahasa Indonesia. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, gak usah kamu berpikir tentang Allah, gak akan sampai. Makanya Rasulullah menekankan kita untuk berpikir ciptaannya saja. Dengan ciptaannya saja kita tidak akan mampu, saudara. Bagaimana kemudian perbedaan antara malam jam 8 dengan malam jam 10? Apakah bisa kita membedakan tingkat kegelapan antara malam jam 9 dan malam jam 10? Kan gak bisa. Padahal itu berbeda dalam segi sains. Memikirkan makhluknya saja kita gak mampu, apalagi sang penciptanya. Lanjut, Bang Suma. Oke, itu di luar kapasitas kita ya, berarti ya. Sebelum Gurunda mungkin aku sedikit boleh masuk, ya. Sedikit izin ya para guru semua, karena tadi sempat menyinggung kenapa umat Islam, sebenarnya tadi sudah Gurunda jelaskan juga, kenapa kalian malah ke diskusi lintas agama dan sebagainya kan gitu. Tadi Gurunda sudah menjelaskan lebih detail. Sebenarnya itu gimana Bang itu tanggapan Abang, sudut pandang Abang itu? Saya punya sudut pandang gitu loh, atau dikasih sanksi atau teguran gitu loh, atau jangan dibiarkan gitu loh, itu kan merusak sendiri Islam itu dari dalam gitu loh. Salah ente. Nah, gini, ketika kita melihat negara saja, negara kita, itu ada yang namanya TNI, ada yang namanya polisi, ada yang namanya Satpol PP, dan seterusnya. Mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk menjaga stabilitas negara dan rakyat negara Indonesia. Ada tugas TNI, di mana sebagai benteng negara dari luar. Ada tugas polisi yang menertibkan di dalam, dan seterusnya Satpol PP. Negara saja seperti itu. Nah, kita ketika membahas tentang agama, tentu sama, ada benteng dari luar yang berusaha memurtadkan umat Islam, ada yang memanage umat orang-orang yang beriman di dalamnya, para ulama, para dai yang berdakwah di internal mengajarkan ilmu fikih, kaidah fikih dan seterusnya. Ada semua. Kita hadir sebagai benteng umat Islam, akidah dari bahaya pemurtadan. Semua punya tugas masing-masing. Contoh, mohon maaf, bahayanya seperti ente tadi yang mengaku sebagai muslim awal KTP-nya. Tapi Anda bahayanya sudah berani mengatakan tadi mengoreksi dan sebagainya. Sementara Anda tidak mempelajari lebih dalam apa itu iman. Iman aja Anda belum tahu gitu. Aku tuh nggak mengoreksi gitu loh. Kalau koreksi kalau salah gitu loh, itu sudut pandang aku, personality aku gitu loh. Ya ini lagi aku koreksi. Makanya koreksi kalau aku salah, ya inilah aku koreksi. Aku nggak berbeda, aku hanya mencari pemahaman aja melalui tokoh ahlinya di sini gitu loh. Ya itulah maksudnya ya. Kalau negara saja biar stabilitasnya terjaga, biar negara Indonesia tetap tertib, tetap aman damai, perlu menghadirkan bagaimana tentara, TNI, bagaimana menghadirkan polisi dan seterusnya. Oke? Dan seperti itu. Begitu juga kita dalam agama, keyakinan Islam. Harus ada bentengnya dari luar sehingga tidak menggerogoti umat Islam. Ada yang membentengi akidah di dalam, para ulama dan seterusnya. Disinilah ada yang namanya diskusi lintas agama para apologet Islam gitu, terutama panglima kami. Saya rasa Anda sudah paham ya. Tidak perlu kita bahas lebih jauh lagi. Berkaitan dengan tadi bersaksi juga, nggak perlu jauh-jauh ke dalam kaidah bahasa Arabnya. Cari aja di KBBI. Ada beberapa makna dari kata bersaksi. Menyatakan, mengakui dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu dari makna bersaksi. Itu yang ada di KBBI. Sebelum kita ke kalimat aslinya. Kalimat syahadah. Kalimat kata syahadah. Tasdikul kolbi, wa qawlu bilisan, wa amalu bil arkan. Nanti lebih jauh lagi. Nah, yang bahasa Indonesia aja dulu pelajari, baru nanti kita ke bahasa Arabnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf memenggal waktunya, Brunda.
Iya, silakan Bang Prajurit ya. Saya rasa sudah paham ya. Ini Bang Goldian ini bisa monitor Bang Goldian. Coba tanya itu, dari mana itu? Monitor kenapa, Akhi? Iya. Oh, Islam ya. Siap. Afwan Bang, afwan. Yang jelas Bang Prajurit. dulu, yang jelas dulu. Bang Prajurit. Iya, ya. Ya, jadi gimana? Sudah paham ya? Dari penjelasannya dari Gurunda, Ustadz Wafi, begitupun juga dengan Ustadz Alif. Sudah paham ya? Apa yang tadi abang tanyakan ya? Iya, tahu, paham. Oke, ya. Jadi itu sudah tujuannya abangku. Ya, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Julkifli, Gimana, itu Bang? ada musik di belakang. Nanti kena kopi. Oh ya, siap. Iya. Aku sambil mendengarkan juga sambil baca komen, melihat gitu loh sudut pandang dari yang ikut di sini gitu loh. Itu kan kayak banyak yang menghujat seakan mereka lebih paham atau kayak sok suci apa gimana gitu loh. Aku kan di sini aku jelasin lagi, aku tuh belajar. Jadi kita tuh jangan terlalu merasa pintar itu enggak. Aku tuh hanya memahami. Udah, Anda bertanya aja lagi ke Gurunda, bertanya lagi. Jangan diraukan yang di bawah. Iya, jadi kan Fokus itu kan narasumber. kan Islam itu sendiri gitu loh. Kok begitu banget kayak ujaran kebencian. Udah, kamu nggak usah terus menjas Islam. Udah bertanya, diskusi aja sama yang di atas. Kalau hakikat Allah Subhanahu wa taala Kalau di mata Anda Islam salah, ya udah, kenapa harus dipermasalahkan? aku nggak salah di mata aku, Bang. Aku nggak salah gitu loh. Ya udah, Anda diskusi aja. Fokus narasumber di atas Allah bisa. Subhanahu wa taala di hidup manusia itu bagaimana itu menurut Abang gitu, Bang Juma? Gimana? Boleh diulang? Ya hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gitu loh. Apa itu hakikat Allah Subhanahu wa taala itu di hidup manusia itu gitu loh. Hakikat Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Bukan untuk manusia itu sendiri gitu loh, hakikatnya gitu loh, di dalam manusia gitu loh. Ya tadi kan saya sudah menjelaskan. Bahwa manusia bisa sampai kepada Allah, bisa mengetahui Allah itu ada, dengan Allah kemudian memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dari segenap penjuru dan pada diri manusia sendiri. Jadi pencipta langit dan bumi, pencipta kita itu bisa kita rasakan ada. Karena apa? Coba Anda lihat pesawat. Ketika kemudian pesawat itu terbang, beroperasional pesawat itu, maka pesawat itu butuh pilot yang mengatur ritme, mengatur segala sesuatunya agar supaya pesawat itu tidak terjadi padanya musibah, kehancuran, kejatuhan dan seterusnya. Alam semesta ini pun membutuhkan kemudian itu, membutuhkan satu kekuatan yang menjadi penopang keteraturan alam semesta ini. Pesawat kecil aja itu butuh kekuatan dari seseorang untuk mengoperasionalkan pesawat tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Alam semesta ini penuh dengan galaksi-galaksi. Kalau tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menyusun semuanya, tidak ada yang menjaganya, maka antar planet akan tabrak-tabrakan satu sama yang lain. Anda kemudian melihat nelayan. Sudah berapa ratus tahun, ribu tahun nelayan itu ada, menggerus apa yang menjadi isi laut. Ikan diambilnya ke daratan setiap hari. Berapa banyak kemudian pasar ikan yang kemudian menjual ikan yang diambil dari laut. Ada habis ikannya? Enggak. Kemudian Anda lihat padi, sawah. Setiap saat dipanen. Habis? Enggak, tumbuh lagi besok. Buah-buahan. Habis muncul lagi. Habis muncul lagi. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengadakan itu semua? Itulah yang disebut dalam Islam Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi yang mengatur itu semua. Jadi hakikat Tuhan itu jelas maha kuasa. Kenapa? Tidak mungkin
yang mencakupi dan mengatur alam semesta ini adalah sesuatu yang punya keterbatasan. Itu mustahil. Itu mustahil kali. Dan bukan hanya dimensi itu aja, termasuk pada diri kita. Tubuh kita butuh nutrisi, tubuh kita butuh air, tubuh kita ini bla bla dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Ritmenya yang mengatur itu semua siapa? Alam semesta ini dijaga oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi benar yang dikatakan oleh Gus Wafi tadi, bahwa Tuhan itu kemudian tidak bisa kita terawang seperti apa wujudnya. Tidak bisa. Cukup dengan melihat alam semesta ini. Makanya dikatakan sanurihim ayatina. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaranku di segenap penjuru. Bagi orang berpikir, orang menggunakan akal, begitu melihat alam semesta ini, bagaimana kemudian terjadinya siang dan malam, bagaimana hujan turun ke bumi, bukan berupa air mancur, tapi dia berupa rintik-rintik, butiran-butiran yang terpisah-pisah. Yang mengatur itu siapa? Apa di atas ada cetakan cendol? Tidak ada juga. Yang mengatur itu siapa? Ya itulah pencipta langit dan bumi yang orang Islam sebut Sang Khalik, yang menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, berserah diri kepadanya. Sesederhana itu saudara, di Islam itu cukup menyadari, mempersaksikan, teguh dalam pendirian. Tuhan itu ada, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci, maha mengatur alam semesta. Tidak perlu kita lihat, cukup kita mengatakan Allahu Akbar. Wahai engkau yang maha besar, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tidak perlu kemudian kita harus ini kita buat seperti ini bentuknya Tuhan kita, habis itu kita sujud ibadah. Enggak. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan. Maka kita cukup menyembahnya, tidak perlu mencari wujudnya. Jadi hakikat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan alam ini. Enggak. Itu hakikat Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sehingga tidak bisa kita gambarkan. Kalau kita gambarkan seperti garis-garis keliling-keliling misalnya, maka dia seperti benang kusut. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita cukup beribadah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi tanpa kemudian membentuk karikatur tentang dirinya. Karena tak ada sesuatu pun yang serupa dengan pencipta langit dan bumi itu. Seperti itu kawan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Jadi begini Mas. Kalau nanti Tuhan itu terlihat, pasti terbatas gitu loh. Coba kita pikirkan ya. Andaikan Tuhan itu terlihat, Tuhan Allah sudah menyatakan bahwa dia tidak sama seperti ciptaannya. Dia sang pencipta dan pasti tidak sama seperti ciptaannya. Itu sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa melihat Tuhan, ya bisa terlihat nih, berarti terbatas. Karena pasti ada bentuknya. Pasti ada di dalam ruangan. Pasti akan ada batasnya. Begitu. Sehingga ketika Allah sudah mengatakan aku tak sama seperti makhluk, makanya para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah enggak seperti itu. Enggak usah jauh-jauh ke alam ya. Dari semua nabi yang mukjizatnya abadi sampai sekarang, hanya Nabi Muhammad. Gak ada nabi yang mukjizatnya abadi kecuali hanya Nabi Muhammad. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang abadi sampai detik ini? Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini isinya tidak akan pernah ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu dites sama Allah. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah dikasih apa? Alif Lam Mim.
Adakah pakar bahasa yang paham apa alif lam mim? Nggak ada sampai detik ini. Baru kena alif lam mim, umat sedunia yang pakar bahasa bingung memaknainya. Itu baru kena alif lam mim. Kita belum memikirkan dunia sebesar ini dari mana wujudnya. Tidak mungkin ada benda wujud dengan dirinya sendiri. Para pakar sains pun tidak akan pernah setuju ada benda mati mewujudkan dirinya sendiri. Nggak akan. Atau ada benda mati mewujudkan benda mati yang lain. Ada HP melahirkan HP yang lain. Tidak akan mungkin masuk akal. Para pakar sains pun tidak akan membenarkan pemikiran seperti itu. Berarti dunia ini pasti ada yang mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Fir'aun, gak mampu dia. Namrud, gak mampu. Raja siapa yang bisa menciptakan dunia sebesar seperti ini? Gak ada yang mampu. Gak ada. Bahkan NASA saja yang kemarin ngaku pernah nyampe ke bulan, ternyata mereka bohong. Nyampe ke bulan saja mereka gak mampu. Kena alif lam mim saja pusing para ahli pakar sedunia. Itu menunjukkan kebenaran Allah. Bahwa apa kata Allah? Ketika Allah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang gak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka Allah contohkan satu ayat alif lam mim, langsung bingung pakar dunia. Gak bisa. Baru alif lam mim, baru satu ayat. Lalu bagaimana dengan qul ya ayyuhal kafirun, kata masnya tadi ya, saya ingat itu. Iya. Apa agak sebaiknya kita itu fokus agama masing-masing? Iya, lakum dinukum waliyadin, itu gimana tuh? Ya, jadi begini mas. Saya katakan Al-Quran ini berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain, misalnya Bible memiliki ribuan manuskrip, tapi gak ketemu siapa penulisnya. Al-Quran gak begitu mas. Satu manuskrip tapi ketemu siapa yang menulis dan kredibilitasnya bagaimana, itu lebih kita banggakan daripada ribuan manuskrip tapi gak ketemu siapa yang nulis, kredibilitasnya bagaimana. Nah, Al-Quran setiap ayat turun ada yang istilahnya itu asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Kafirun. Apakah sebab turunnya Al-Kafirun itu ketika umat Islam fokus dengan ibadah masing-masing dengan orang kafir? Enggak. Surah Al-Kafirun turun ketika ada tawaran dari orang kafir. Apa kata orang kafir ketika itu di zaman Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ittabi' dinana wa nusyrika fi amrina kullihi. Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, gimana kalau begini? Kita fair-fairan saja. 1 tahun saya akan menyembah Tuhan kamu, 1 tahun kamu akan menyembah Tuhan saya. Gimana kalau begitu? Atau tawaran yang lain yang ditawari oleh Abul Walid ketika bertemu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, maka kami sodorkan wanita tercantik di Quraisy, akan kami nikahkan dengan kamu. Yang penting kamu gak mendakwahkan Islam. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, wahai Muhammad, kata Abul Walid, maka separuh dari harta kami akan kami serahkan kepada kamu. Yang penting kamu gak dakwah tentang Allah itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apakah beliau menarik semuanya? Beliau mau kepada tawaran tersebut? Oh tidak. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya diutus ini bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menikahi seorang perempuan, tetapi aku untuk meneruskan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Meneruskan, membenarkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi sejak dulu selalu mendakwahkan hanya Allah Tuhannya, gak ada yang lain. Kalau kita mengatakan mustahil ada rumah yang menjadikan dirinya sendiri, gak ada tukangnya, gak ada tukang bangunannya, maka bagaimana dengan dunia yang lebih lebar seperti ini mas, yang lebih luas seperti ini? Itu hal yang mustahil bagi pikiran kita. Lanjut yang lain, tafadhol. Ya, baik, terima kasih Gus. Itu barusan menarik ya, ketika membahas surah Al-Kafirun, dan ini juga sering diulang-ulang oleh Panglima kami, guru kami. Coba Bang Prajurit, ketika Anda membahas tentang surah Al-Kafirun dan di akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Oke, sekarang Rasulullah diperintahkan, kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir.
Kira-kira kalau ada bunyi ayat seperti itu, siapa yang menjadi lawan bicaranya? Orang kafir bukan? Non-muslim bukan? Ya berarti kami berdiskusi dengan mereka. Dan kami akan katakan kepada mereka, untukmu keyakinanmu, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Jadi ayat itu berarti di situ ada diskusi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Kalau ayat itu kami jelaskan di internal muslim semua, ya mereka semua muslim kok. Udah pada tahu, memang kita satu keyakinan, memang kita menyembah Tuhan yang sama. Tapi karena ada ayat itu justru harus sampai ayat itu kepada mereka dan mereka harus tahu dan mereka harus mengerti. Jadi terjadilah di situ diskusi. Oke, terima kasih. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi masuk ke tema terakhir, langsung ke tema gitu loh. Jadi maksud Wala tamutunna illa wa antum muslimun, Bang. Jangan berakhir dulu sebelum engkau muslim. Oke. Ya oke. Ya mungkin soalnya aku jadi agak nge-lag nih, banyak banget yang DM gitu, mungkin jaran ini maaf ya. Jadi tolong jangan menghakimi aku ya, maaf ya, yang mungkin ya itulah. Abang ini kayaknya agak fokus orangnya. Dari tadi kan kita berikan nasihat, dikasih ilmu oleh Bang Zuma, Ustaz Alif. Anda malah fokus ke typingan, fokus ke komentar orang. Sepertinya hidup Anda itu terlalu sibuk dengan penilaian orang, Bang. Tidak fokus Anda. Aku masih itu kelemahan aku mengakui Bang gitu loh. Jadi aku masih tolak ukurnya sudut pandang itu untuk mempelajari diri aku gitu loh Bang. Jadi ya itu aku hilangkan itu. Aku sekarang udah close ini, aku geser typingnya. Jadi Bang Wafi, maksud Tuhan kok jajar bertiga itu analogika Bang Wafi itu sudut pandang Bang Wafi itu bagaimana menjabarkannya secara sederhana? Kenapa? Kan orang-orang Kristen itu kan banyak yang pintar juga, nggak semuanya bodoh lah, ibaratnya begitu. Itu kan pintar, jenius juga. Kenapa mereka tuh keras dengan Tuhan yang jajar tiga gitu loh? Jadi sudut pandang Abang menanggapi hal tersebut itu bagaimana gitu loh? Gini Bang, kecerdasan orang itu tergantung kabar yang dia dapat Bang. Jadi begini, kita adalah apa yang kita baca Bang. Saya ulangi ya, kita adalah apa yang kita baca Bang. Apa yang saya baca itulah saya, apa yang Abang baca itulah Abang. Jadi tidak bisa dikatakan, wah orang Kristen kan pinter-pinter, cerdas-cerdas. Dalam hal apa Bang? Dan kabar dari mana? Siapa yang mengabarkan? Di dalam Islam Bang, sekali mengabarkan sesuatu, itu pertanggungjawabannya ketat Bang. Contoh nih, saya mengatakan bahwa pada jam 2 pagi di hari Senin ada prajurit naik ke Komal di sini, ke Komalnya Kian Santang. Ketika saya mengatakan seperti itu, saya harus dipertanggungjawabkan Bang. Siapa saksinya? Kemudian, apakah kredibilitas saya termasuk orang yang jujur? Dan bagaimana saya menyaksikannya? Itu pertanyaannya panjang Bang, dan itu tidak terjadi kepada orang Kristen. Syarat seperti itu gak terjadi kepada orang Kristen Bang. Sehingga ada kadang orang mengatakan begini Bang, di Barat sudah membuat pesawat terbang, di Indonesia masih debat masalah Tuhan. Loh, ini tidak apple to apple namanya. Agama harus bandingkan dengan agama. Di Indonesia pesantren lebih banyak, pelajaran agama lebih ketat daripada di Barat. Tapi kalau kita mau membahas dunia, maka Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini bukan tempat liburan Bang. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan, kata Allah. Apakah kamu kira kamu diciptakan cuma main-main saja? Wa antum ilaina la turja'un, dan kamu gak akan kembali kepadaku gitu? Oh enggak, dunia ini memang tempat ujian, penjara bagi kita, karena setiap amal baik yang kita lakukan, Allah menjanjikan hadiahnya nanti surga yang mala ainun ro'at, kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga kenikmatannya. Jadi kalau di dunia kita mau membanding-bandingkan, tidak bisa saudara. Dan dunia ini menjadi surga bagi orang kafir, karena semua perbuatan mereka dibalas oleh Allah di dunia. Seperti itu. Sehingga ketika kabar misalnya ada Tuhan jejer 3. Nah, maka kita yang pertama kali harus fokus Bang ya. Ketika ada kata-kata Tuhan kok jejer 3,
Yang pertama kali Anda fokus adalah siapa yang mengabarkan Tuhan jajar 3. Oh, Bible. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagaimana status ayat itu? Sah apa tidak? Oh, ternyata palsu ayatnya. Siapa yang mengatakan? Para pakarnya yang mengatakan. Lah, kalau Al-Quran, Bang, ketika mengatakan Al-Quran misalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, bahwa Allah ini tidak sama dengan apapun dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Quran. Bagaimana cara membuktikan kebenaran ayat itu ada? Oh, kita punya sanad. Saya mengetahui ayat ini dari guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, terus sampai kepada lisan pertama yang keluar yaitu Rasulullah. Dipertanggungjawabkan ketat, Bang. Sedangkan di dalam Bible adakah syarat seperti itu? Ketika ada sebuah ayat muncul, lalu siapa yang menyatakan ayat ini? Ada nggak validasinya? Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi, Abang, kalau mau beragama, kalau mau menjadi orang yang cerdas, setiap ada orang menyampaikan sebuah ajaran, maka harus pertanggungjawabkan ajaran itu dari mana. Siapa yang mengatakan ajaran itu seperti ini? Kemudian dari mana asalnya? Kredibilitas orang yang mengabarkan bagaimana? Seperti itu, Bang. Makanya Abang tidak pernah dengar kan Bible dan Science. Abang akan selalu mendengar buku Al-Quran dan Science. Kenapa? Apakah Al-Quran menjelaskan sains? Enggak. Apakah kita bangga ketika Al-Quran dibenarkan oleh ahli sains? Enggak, itu hal biasa. Karena Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan, andaikan tali ontaku hilang akan aku temukan di dalam Al-Quran. Biasa saja kita. Tetapi fakta yang terjadi, betapa banyak orang pakar sains membenarkan Al-Quran. Tapi tidak pernah ada judul tema buku Bible, Taurat, Mazmur, dan Sains. Gak ada. Bukankah orang yang menciptakan sesuatu dialah yang paling paham tentang penciptaannya? Ketika saya yang punya HP, seharusnya saya yang paling paham tentang HP saya, isinya apa saja. Maka dialah sang pencipta, maka seharusnya dialah yang lebih paham apa ciptaannya dan bagaimana dia diciptakan. Hanya Quran yang selalu dibenarkan oleh pakar sains, tetapi tidak akan pernah kita temukan kitab suci lain. Wow, sesuai dengan ahli sains, sesuai dengan biologi, sesuai dengan fisika. Nggak ada. Tapi kalau Quran, sampai detik ini setiap abad selalu ada orang-orang cerdas yang ahli dalam sains membenarkan satu ayat Al-Quran. Sekian. Oke, terima kasih Bang Wafi. Ya, makasih banyak kalau udah puas dengan semua jawabannya. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada lagi, Bang? Gimana prajurit? Pada diam. Ya kalau dari sudut pandang Bang Juma atau mungkin yang lain, definisi Tuhan kok jajar itu kenapa gitu, analogika Abang gitu loh, kenapa mereka meyakinin itu gitu loh, secara konkretnya menurut Bang Juma itu bagaimana? Itu suatu kekeliruankah atau suatu tipu dayakah atau suatu hal yang lain gitu? Ya, silakan Gurunda. Tuhan jajar 3. Mungkin guru nggak monitor kali. Itu Bang Adisha, gini loh, kalau coba Anda buka ya, kita buka misal ada Trinitas gitu kan, itu dari pihak Kristen sendiri yang bikin gambarnya. Ini contoh kalau kita buka ya, kita buka seperti ini. Jadi ya memang itulah keyakinan Kristen. Bentar, walaupun misal nanti ada yang mengakui dan ada yang tidak kan gitu. Ya contoh kayak gini. Aduh, ini kabelnya nyangkut. Nah ini siapa yang bikin gambar kayak gini? Ini ada berapa? Coba. Tapi kadang memang ketika diskusi, Oten sendiri yang berusaha untuk menolak. Ini banyak loh lukisan gambar-gambar kayak gini tuh. Yang gambarnya model begini, yang begini gitu. Nah ini rata-rata yang punya referensi bukan dari Muslim, dari Kristen itu sendiri. Begitu sih, ya. Makanya ditanya tuh, atau dibikin tema tuh,
Tuhan kok jejer 3, ditanya itu ajaran siapa nanti, masuklah ke dalam ranah diskusi. Jadi sebenarnya ya begitulah ya Bang ya, semoga Abang memahami diskusi lintas agama, menemukan kebenaran yang hakiki yang mana, kayak gitulah ya. Iya betul. Asik banget sih lagi pada bertigaan. Oke lah, saya izin tutup lagi kameranya. Enggak. Takut ada yang nggak Ustaz suka. Alif, buka lagi itu lagi duduk apa lagi joget? Nggak tahu aku. Ini pokoknya saya temuin aja. Pas begitu klik Trinitas gitu kan, adalah gambar-gambarnya tiba-tiba kayak gini. Udah. Emang kalau prajurit ini tuannya berapa sih? Diagnostik dia. Oh, agnostik. Kalau aku nggak ngerti loh arti agnostik. Agnostik apa sih, Mas? Prajurit itu jangan lu yang jawab lah, dia lah. Yes. Agnostik apa sih prajurit? Gua nggak ngerti. Kalau Pemahamannya anak-anak gak ada kerjaan biasanya. Arti agnostik gua nggak ngerti loh. aku boleh jelasin tentang agnostik gitu ya. Ya boleh Bang, silakan. Jadi alasan aku menjadi agnostik mungkin ada yang mau bertanya juga kenapa gitu. Ini sudut pandang personal aku yang mungkin analogi pikiran aku sendiri. Kalau salah itu ini hanya sudut pandang aku gitu loh. Alasan ya aku tuh tidak mampu memberikan dasar rasional yang cukup untuk membenarkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada, atau ya keyakinan juga bahwa Tuhan itu tidak ada gitu loh. Intinya itu aku memang percaya Tuhan, tapi agama doang yang aku masih bimbang gitu loh, dilema gitu loh, agama mana yang benar gitu loh. Nah di situ terus kenapa sih aku ibaratnya menjadi agnostik lagi itu, karena aku banyak mempertanyakan gitu loh ya, mungkin saking kritisnya lah, mungkin itu aku lah sudut pandang aku. Kenapa Tuhan memerintahkan manusia menyembah kepadanya? Waktu itu kan 5 kali sholat, contohnya 5 kali sehari. Kenapa terbatas waktu tertentu dan tidak setiap saat saja? Kalau saya mau ibadah menjelang matahari terbenam kok dilarang, ibaratnya begitu, dibilang menyembah tanduk setan dan bla bla bla. Padahal saya kan menyembah Tuhan, ibaratnya menurut saya gitu loh, keyakinan saya gitu loh. Saya kan menyembah Yang Maha Kuasa, kok terikat posisi matahari? Kenapa terkesan seperti menyembah matahari? Terus kenapa banyak juga aturan yang sangat kaku menurut aku ya Bang ya, kaku menurut aku gitu loh, seperti makan, nulis, minum dengan tangan kanan, gimana yang nggak punya Enggak tangan. kok, dari tadi didengar-dengar kau menyudutkan Islam, nggak pernah menyudutkan biarin Kristen. dulu. Nanti Enggak, saya- dari tadi Bang Andi menyudutkan Islam, saya nggak kuat nahan framingnya. Ini dari tadi Kristen nggak Sini disebut sama dia. Habis ini. Oke. Sekarang gantian ya Bang ya. Abang hidup itu mau diatur atau tidak mau diatur Bang? Hidup itu diatur atau mau tidak diatur? Iya. Itu yang masih belum aku bisa menjabarkan Bang, masuk aku Oke. tidak diatur. Anda hidup di wilayah negara Republik Indonesia tuh ya Bang ya? Ya. Oke. Setuju nggak kalau ada penegak hukum Iya, bagi, setuju nggak diatur Bang? Setuju diatur ya. Saya setuju gitu loh. Oke. Kalau tidak diatur berarti dengerin dulu, gantian Bang. Jangan panjang-panjang, kalau masalah sebentar doang. Misalnya kalau nggak ada aturan Bang, bebas, Anda bisa hidup nyaman nggak? Coba dijawab. Ya enggak juga Bang itu. Enggak juga, baik. Oke. Terus kalau manusia ini menurut Abang diciptakan atau tidak? Ya diciptakan sih. Diciptakan. Jadi abang setuju nggak kalau ada pencipta manusia? Ya aku itu setuju. Oke, setuju, baik. Manusia diciptakan harus diatur oleh yang menciptakan atau manusia ini bebas saja? Ya berarti tunduk berarti ya. Nah, itulah udah dijelaskan tadi Ustaz Wafi, Bang Juma, semuanya. Jadi kita ini hidup ini ada yang menciptakan kita, yang menciptakan itu yang mengatur kita. Itulah Islam, itulah namanya dinul, itulah namanya agama, penuh aturan. Begitu kira-kira. Ustaz Wafi, silakan dilanjut lagi. Makasih. Mantap Bang Andi. Jadi sebenarnya ini maaf Bang ya, bukan ke kamu ya, ke yang lain. Agnostik itu sebenarnya ya anak-anak yang kurang belajar aja sebenarnya. Iya setuju. Iya, maksudnya dia itu tidak mendapatkan pelajaran yang baik dari orang tuanya ya. Ya betul setuju, sangat setuju. Tidak pernah diarahkan secara baik. Karena anak kecil saja Bang, ketika dia minta pisau kan tidak mungkin langsung dikasih sama orang tuanya. Kan pasti ada aturan kan. Kapan dia harus boleh pegang pisau, kapan dia boleh makan nasi.
Ada aturannya gitu loh. Dan ilmu itu bang, semakin sulit ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya. Contoh, anak kelas 2 SD tidak mungkin belajar ilmu biologi bang. Pasti geblek nanti otaknya, karena gak sampai. Nah, seharusnya menjadi manusia, kita harus tahu standar kita dulu. Seharusnya kita itu belajar apa dulu, harus terstruktur bang. Jangan kemudian ilmu kita yang seperti anak TK mau mempelajari fisika kuantum yang para pakar sains pun tidak bisa menjelaskan. Ya susah bang, gitu loh, susah. Nah sehingga tugas abang prajurit itu bukan mencari kebenaran sebenarnya. Harus tahu jati diri abang, seharusnya Anda harus belajar apa dulu. Semuanya itu penuh aturan bang. Di rumah saja kita ada aturan. Gak boleh yang namanya makan di kamar mandi. Kan lucu kalau ada orang makan sarapan di kamar mandi. Itu kan aturan. Semakin banyak aturannya berarti semakin perhatian orang tua ke anak, kan begitu. Allah memperhatikan seluruh umat Islam ini dari bangun tidur sampai tidur lagi bang. Makan harus pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan? Karena iblis makannya pakai tangan kiri. Kita jangan sampai niru iblis. Makalah pakai tangan kanan. Kalau ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Meskipun rumahnya luas, tapi kamar mandi adalah tempat yang paling sempit. Dan di sanalah iblis berkumpul. Makanya kita mendahulukan dengan kaki kiri. Karena iblis itu identiknya dengan kiri. Kita manusia, bukan iblis, maka seharusnya berlawanan dengan tangan kanan. Aturan seperti itu hanya ada di Islam bang. Makanya ada di Islam itu tujuan namanya muhafadzatul akli, menjaga akal. Makanya khomer diharamkan, mabuk-mabukan gak boleh, sabu-sabu gak boleh. Karena para dokter mengatakan orang yang minum khomer dan sabu itu merusak sel-sel otak dia. Jadi gak normal nanti otaknya. Nah, Islam tujuannya muhafadzatul akli, menjaga akal. Gak boleh kita minum seperti itu, haram. Kemudian khomer itu minumannya iblis. Kalau kita minum, iblis minum apa nanti, kan begitu. Nah, ada juga di dalam Islam itu muhafadzatun naslih, menjaga keturunan. Makanya zina diharamkan. Karena kalau berzina tidak ketemu anaknya siapa. Seperti poliandri dilarang, satu wanita punya 2 suami. Karena gak ketemu nanti ini anak dari siapa. Nah, aturan seperti itu hanya ada di Islam. Sampai segitunya Islam mengatur, sampai makan, masuk kamar mandi, sampai kalau tidur anjuran dari para ulama apa? Lampu dimatikan kalau tidur. Ternyata kesehatan menunjukkan bahwa memang kalau tidur lampu itu dianjurkan dimatikan. Itu sehat untuk badan daripada lampu itu dalam keadaan hidup. Nah itu 1400 tahun yang lalu Islam sudah ngajari seperti itu. Kalau tidur lampunya dimatikan. Nah berarti kan secara tidak langsung betapa banyak para pakar kedokteran, para pakar sains membenarkan apa-apa yang diatur oleh Islam. Tapi tidak pernah kan ada orang dokter, wah ini ternyata penemuan di dalam Bible Yohanes 1 ayat 1 benar secara kesehatan. Kan tidak ada. Tidak pernah kita dengar. Nah, seharusnya dari situ abang sudah mulai berpikir, siapa penciptanya? Dialah sang pemiliknya. Bagaimana dia memahami ciptaannya? Maka dialah sang penciptanya. Boleh Tuhan lain mengaku dia yang menciptakan langit dan bumi, Yesus. Mengaku langit ini diciptakan oleh Yesus. Boleh. Tapi siapa yang lebih paham kepada ciptaannya, maka dialah sang penciptanya. Hanya Allah yang sejauh ini dibenarkan dalam masalah kesehatan, sains, biologi, fisika, selalu merujuk ke Quran. Tidak pernah tuh ada ceritanya buku Bible dan fisika kuantum, gak ada. Seharusnya dari situ Anda sudah mikir, kenapa 1500 tahun itu catatan terdahulu belum ada alat-alat secanggih sekarang, tapi sudah mulai banyak dibenarkan setiap abadnya. Keren bang, Islam itu bang. Kalau prajurit ini sebenarnya KTP-nya kalau boleh tanya tertulis dia apa di kolom KTP bang?
Islam, Bang, Islam. Yakin? Ya yakin Bang. Oh, nah keluarga? Islam semua, Islam. Islam semua. Nah, gejala awal apa Anda tidak mau keluar dari Islam? Gejala awalnya apa? Ya, kan keluar sih Bang, kecewa aja sih Bang yang melihat aku itu sudut pandang aku lagi ya, tolak ukur aku tuh mungkin masih orang lain gitu loh, melihat Kecewa kepada siapa? ya tokoh-tokoh agama yang segala macam itu yang mungkin aku pernah ikuti segala macam ternyata melenceng segala macam gitu loh, lebih ke situ gitu loh. Tokoh agama siapa, mengajarkan apa kira-kira? Ya, Kecewa kepada tokoh agama, mengajarkan apa dia kecewanya? ya tidak sesuai dengan menurut aku lah gitu, akhlak kita agak melenceng gitu loh Bang. Kan tadi udah dijelaskan Bang Juma, memeluk Islam itu jangan lihat orangnya, tapi lihat Al-Quran dan ajaran nabinya dan hadis gitu kan, udah dia kasih tahu tadi, gua dengar dari Bapak. Betul. Karena setiap orang pasti punya kesalahan, Bang. Iya, iya. Nah, bro mau tanya dikit aja sebelum Bang Sandi dan yang lain. Menurut lo Tuhan Kristen berapa, bro? Nggak tahu Bang. Ya. Oh, ya belum udah. belum Kalau belajar menurut juga lo masih belajar Kristen gitu kan, nggak paham juga, belum terlalu paham juga tentang Kristen itu sendiri. Oh, ya udah, lanjut yang lain. Tadi Ustaz Wapi udah menerangkan Bang Juma, Ustaz Alif itu ya bro. Itu kan kita ini manusia. Sang pencipta itu nggak pernah memberi kita aturan sepanjang manusia itu nggak sanggup. Pasti kita sanggup. Cuman faktor kemalasan kayak Anda ini, akhirnya Anda mengatakan terlalu banyak aturan. Nggak ada aturan di Islam itu wajib manjat pohon bayi yang baru lahir. Nggak ada aturan kayak gitu. Karena bayi nggak mungkin bisa manjat pohon dan seterusnya kan gitu. Tapi aturan ini diberikan kepada orang yang sudah akil balik, sudah dewasa. Boleh manjat pohon asal kamu mampu untuk cari nafkah. Ambil pohon kelapa bawa turun gitu. Jadi manusia ini diatur oleh Sang Pencipta, pasti mampu bro. Tidak ada umat Islam itu menjalankan perintah Allah itu meninggal karena tidak mampu. Gitu kan. Coba dijelaskan Ustaz Wafi. Ada nggak orang tidak boleh sholat karena tidak bisa berdiri? Diringankan nggak itu? Ya, Silakan Ustaz. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak bisa duduk, boleh tidur miring. Enak loh, sampai sekarang kita dalam keadaan berpuasa ini, betapa banyak kesehatan, ya, kedokteran membenarkan puasa yang dilakukan umat Islam. Dalam hal kesehatan itu 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Makanya betapa banyak orang-orang yang kena kencing manis, kena gula darah begini, dia dianjurkan berpuasa. Padahal ajaran seperti ini sudah 1500 tahun yang lalu. Kan keren Islam itu. Bro, sejak kapan sih Anda tidak percaya lagi sama Islam? Udah lama Bang, udah Di usia berapa? di usia 21-an lah mungkin. Sekitar. Cara selanjutnya mau stay seperti ini atau mau cari agama yang lain? Nah itu Bang, aku sekarang itu kan beratnya masih takut lah ibaratnya tentang kematian gitu, masih sekarang sakit gitu loh. Jadi aduh, aku juga merasa takut itu masalah kan, kalau di Islam itu sendiri aja aku nggak munafik juga Bang gitu loh, nggak ngikutin ajaran yang nggak ibadah juga, malah ya ibaratnya benar lah malas lah. Terus ya mungkin karena Pertanyaan saya adalah, apakah Anda pengen stay tidak beragama atau nanti kepikiran memilih agama mana lagi? ya makanya aku tuh belajar Bang, masuk formal ini juga Bang, semua aku pelajari juga tentang Kristen dan juga aku lebih memahami lebih dalam gitu loh Bang. Gini aja deh, ada nggak ajaran Islam yang membodohi umat? Ada nggak? Ajaran Islam yang bodoh umat ya itu ya aku belum bisa ada datanya, itu aku nggak bisa memvalidasi itu Bang. Apa? Aku belum bisa memvalidasi itu Bang, tapi kan kalau dari segi tokohnya ada banyak gitu loh, tapi kan aku tidak bisa memvalidasi itu apakah dari Islam Al-Quran itu apakah dari tafsiran mereka sendiri gitu loh, karena kan Al-Quran itu kan banyak tafsiran hadisnya gitu loh. Terus langkah selanjutnya mau kemana Bang? Tahu nggak Bang, di Indonesia ini Bang, orang yang tidak beragama itu berarti Anda tidak boleh tinggal di Indonesia Bang. Anda melanggar undang-undang loh. Bisa pidana Anda nanti kalau terproses. Nanti ditanya nanti misalnya ada apa-apa. Kamu agamanya apa?
Ya hakim nanti gimana kamu nanti nggak bisa jadi lurah, nggak bisa jadi pejabat, disumpah pakai apa Anda nanti kalau mau jadi pejabat? Administrasi bang, itu kan bukan ikutin administrasi tersebut. Aku udah bilang. Ya nggak bisa bang melanggar undang-undang, akan ada udah disiapkan beberapa agama, lo harus milih salah satunya supaya lo takluk sama hukum yang berlaku di Republik ini. Itu dulu deh. Terus kalau agnostik, apa sih agnostik? Ustaz Wabi tadi menerangkan masuk akal bang. Agnostik itu adalah, dengar dulu bang, tadi ada statement Ustaz Wabi, agnostik adalah orang-orang yang putus asa dan kemalasan yang terdoktrin di dalamnya sehingga dia memutuskan agnostik. Artinya apa? Akalnya mati dan kemalasan yang ada di sana. Itulah iblis bang. Iya, setuju. Nah, setuju dia Ustaz. Setuju dia Ustaz. Ya memang saya perhatikan Mas. Aku nggak mengakui gitu lah, dibilang malas, dibilang ini aku mengakui gitu loh. Aku tuh nggak aku argumen jujur gitu loh. Aku udah jujur gitu loh. Kalau dibilang lu nggak mengaji, ya benar. Ngajinya kurang jauh, iya gitu loh. Aku mengakui gitu loh. Aku nggak mau merasa ahli, merasa Ya bang, bener bang, udah di situ aja. Halo bro, selamat malam Paulus Kristen kayaknya. Ya, Islam bang, Islam. Oh Islam, aduh. Cari yang pakai nama itu bang. Kalau Muslim jangan pakai nama itulah. Turun. Lanjut. Jadi kesimpulannya bang, orang yang agnostik itu adalah orang yang malas. Karena apa? Orang malas tidak mau diatur, tapi percaya ada Tuhan. Bagaimana Anda mau percaya ada Tuhan kalau Anda tidak punya aturan? Kalau sumber aturan itu dari kitab suci itu. Bagaimana coba bro? Ya, kalau saya sebagai diam dulu, kau belum ngomong dulu. Belum disuruh ngomong. Coba bro, bagaimana Anda seorang agnostik kalau Anda tidak mempergunakan, ya itu tadi akal sih sebenarnya. Justru aku menggunakan akal, makanya aku kritis gitu loh bang. Tapi mungkin kalau dibilang sesat itu kan sudut pandang orang lain gitu loh. Kalau personal aku sudut pandang aku, karena aku ya. Ini aja deh pertanyaan terakhir, Anda mau diatur atau tidak? Apa? Anda mau diatur atau tidak? Boleh saya jawab? Saya nggak nanya kau dulu, saya sampai prajurit bentar. Kau sok pinter aja kau, ntar dulu. Pak prajurit, Anda mau diatur atau tidak? Iya, kalau sesuai dengan logika aku atau sesuai dengan kesepakatan aku mau diatur, pasti mau. Oke, kalau begitu Anda yang mengatur dong. Anda yang mengatur kalau sesuai dengan logika, artinya Anda nggak mau diatur, itu jawabannya. Anda yang mau mengatur. Kalau aku pasti mau gitu, kalau seandainya buruk, kalau kita udah terikat dengan atur. Nah, makanya saya tanya, ada nggak? Makanya saya tanya, ada nggak ajaran Islam yang buruk? Iya sih. Ya kalau tidak ada loh, harus diatur Islam dong. Kalau nggak bisa menemukan ajaran Islam yang buruk, kan gitu sederhananya. Saya validasi juga karena aku nggak membaca Al-Quran juga bang, terlalu dalam gitu. Justru itu karena Anda nggak tahu, perlu Anda tahu, dikasih tahu, tapi jangan ngeyel. Begitu kira-kira dari saya. Ngeyel di mana aku? Ya ngeyelnya lu percaya Tuhan tapi lu nggak beragama, nggak mau diatur, itu ngeyelnya. Ini kan proses. Oke, udah dulu Bang, biar dia dengerin diskusi para tuan guru sama Oten aja. Halo Yakuza, selamat malam. Ini sama aja kalau si Yakuza ini si Kristen Islam. Dia agnostik. Agnostik kemarin ngaku sekarang agnostik loh, tua bangkah. Oh, agnostik. Udah lanjutin pertanyaan di selebes ayo. Emang Bang Handi mau tanya sama lu? Kagak. Itu pertanyaan yang sangat gampang dan sangat logis dijawab oleh agnostik, bahwa agnostik itu sangat logis. Takiyah lo. Ayo. Kamu sekarang agamanya apa? Yakuza, aku jangan tanya kamu. Agamanya apa? Tadi aku udah bilang. Saya tanya lu bahasa Indonesia ini loh. Katanya mau ditanya. Sederhana dulu. Saya harus tahu dulu gejala awalnya apa, baru saya diagnosa. Saya harus tahu gejala awalmu apa, agamamu apa. Saya kalau nggak tahu gejala awal gimana mau berdiagnosa, gimana buat resep untuk menyembuhkan? Apa? Agnostik. Agnostik itu artinya apa?
Aduh, itu yang dipertanyakan Lu turun. Baru saja itu dah, salah nggak durhaka lu. Udah turun. Udah turun. Udah turun. Melengkung. Baru gejala awal ditanya. Melengkung pura-pura. Borokokok. Ustaz, gini Tan, kita harus tahu dulu gejala awalnya apa, baru kita diagnosa, baru kita kasih resep. Betul nggak Ustaz? Betul, nanti dia pusing dikasih promak kan salah nanti. Iya, masa kasih minyak rem? Lanjut. Enggak, ternyata di bulan Ramadan ada juga setan yang muncul. Maka nggak semua dibelenggu. Ustaz kalau malam kan bebas dia. Kalau siang gue injak lehernya, bener. Si Yakuza ini kasihan. Udah ngaku Islam, udah ngaku Syiah, sekarang agnostik. Aduh, dasar borokokok. Ya aku Kristen dulu baru dinaikin dan bisa dialog. Gitu amat di Komal ini harus ngaku Kristen dulu baru dinaikin. Ya, harus ngaku Kristen Ustaz Wafi daripada ngaku Islam tapi munafik. Typing dulu ya Kuza. Ya, saya Kristen baru ku naikin. Jadiin mainan aja. Oke. Yakuza Islam Kristen. Agnostik itu orang yang malas. Halo, Yakuza Islam atau Kristen? Tanya di KTP-nya apa tertulis coba. Orang-orang agnostik itu orang-orang yang cerdas. Ya udah turun. Enggak Kristen. Kristen dulu baru naik. Allah. Ini ada Charlie nih. Oh, Charlie Islam. Prajurit, bro. Ya. Kalau boleh, ini pertanyaan saya. Coba simak bahasa Indonesia saya. Kalau boleh tidak tahu, kamu posisi di mana sekarang? Kalau boleh tahu. Boleh ya, karena Udah lama ngomong lagi. Kamu ngetes intelijennya Bunda. Sebentar saya alih. Ya deh. ya itu privasi Bang. Ya walaupun pertanyaannya bolak-balik juga aku maaf itu privasi. Berarti belum sembuh. Oke. Ya buat apa juga gitu loh Bang. Buat Usia berapa sekarang bro? 28 Bang. Udah punya keluarga? Udah. Oke. Anak lu, istri lu, agamanya apa? Islam. Ya, haram hukumnya lu gaul istri lu Oh, itu. Islam begitu pikirannya. Haram hukumnya lu gaul istri lu. Karena lu agnostik bukan muslim. Haram lu. Kasihan istri lu jadi korban. Kau nanti dimintai pertanggungjawaban berlipat-lipat ganda lo itu. Ingat itu. Nanti Lanjut Ustaz. saya izin sahur dulu Bang Kian dan Bunda Rahma Ustaz Alif. Jam berapa Ustaz? Cepat kali, baru 2:30. Iya, jam 2:30 kan. Oh, iya Ustaz. Siap. Lu main lagi gol. Oke. Bang Handi, Daeng. Perasaan gak ada tuh orang Islam nyamar-nyamar agnostik. Ya. Bunda, ini kan hak seseorang, tergantung dia. Hak dia, pertanggungjawaban dia, terserah dia. Gak masalah. Kita gak memaksa orang kok. Nyamar. Gak nyamar kah Bang Prajurit? Enggak, KTP-nya dia Islam, tapi dia keluar Islam mau agnostik, itu loh maksudnya. Itu dia jawabannya. Bener itu ya prajurit? Iya betul. Ya udah. Islam. Enggak gini. Ya lanjut. Prajurit ini nggak konsisten. Tadi pas dialog sama Gurunda Zuma, dia deklarasi kalau saya Islam bang. Terus dia ngucapin 2 kalimat syahadat, betul? Ya maksudnya itu ada nanyain KTP gitu loh. Aku tuh itu bahasa Bang nggak ikutin alurnya tadi. Aku tuh di Islam jadi agnostik gitu loh. Kan ditanya ya Islam gitu. Islam jadi agnostik. Terus jadi Islam lagi dan mendeklarasikan syahadat gitu. Apa gimana? Aduh abang ini nggak nyambung nih Bang Goldian. Enggak, gua tanya sama lo. Iya Apa sekarang posisinya agnostik? Apa? Iya masih agnostik. Oh gitu. masih agnostik. Ya, karena Nah, aku coba Islam juga definisiin mengikuti singkat ibadahnya gitu loh. gimana agnostik menurutmu? Soalnya banyak nih definisi agnostik. Oke. Hmm. Ya maksud abang?
Coba definisiin secara singkat agnostik menurut lo itu gimana? Ya aku tuh menurut aku itu adalah aku percaya Tuhan, tapi aku belum bisa memvalidasi di agama yang mana. Nah aku bicara tentang agnostik, aku hanya kalau di Al-Quran itu aku pakai ayat ya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat dan berbuat baik kepada umat makhluk hidup gitu loh bang. Pelan-pelan. Hanya sebatas itu aku berbuat baik kepada Iya, udah. Tapi nggak ibadah itu aja bang gitu loh. Oke, jadi lo percaya Tuhan, tapi belum memilih dan memilah agama mana nih? Iya, karena aku kan ibarat itu. Oke, udah. Pandang aku kan lintas iman, aku bicara iya. agama Islam juga kok selalu berdebat. Oke, gitu. iya udah. Yang paling benar itu loh. Udah bro, gua tanya singkat samamu. Sekarang gua mau tanya, agama mana yang udah lu pelajarin? Selain Islam deh. Iya, sekarang nih masuk ke Kristen itu arahnya gitu loh bang. Aku pelajari. Oh, udah belajar Kristen atau baru mulai? Baru mulai. Baru mulai, berarti belum buka apapun tentang kekristenan ya? Iya, betul. Oh, gitu. Ya masih memahami itu secara. Oke, udah. Ini aku mau tanya aja, jangan dijawab apa yang nggak ku tanyain. Jadi tadi kan ku dengar alasanmu Mas keluar daripada Islam dan menjadi agnostik karena oknum-oknum pemuka agama yang mengajarkan Islam seolah-olah di pikiranmu itu nggak kayak gitu, betul? Iya. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Lo kalau mau lihat Islam, jangan dilihat Muslimnya, jangan dilihat orang Islamnya. Karena apa? Di setiap agama itu banyak oknum bro. Balik ke Al-Quran. Lo udah balik belum ke Al-Quran? Iya, aku balik Al-Quran juga kan di situ kan banyak juga ibaratnya perdebatan juga tentang ayat gitu loh yang mungkin apa perdebatan ayat di Al-Quran coba kasih mungkin bukti. di surat An-Nahl ayat 93 itu aku masih bingung di situ bang, kata makna menyesatkan gitu loh atau memberi petunjuk gitu loh kepada seperti kok diskriminasi banget gitu loh. An-Nahl berapa coba? 93. An-Nahl 93 apa tuh bunyinya? Baca. Ya bang yang baca bang. Lah, lu yang kasih klaim kok gua yang baca? Iya, aku nggak ada bisa buka data di sini. Oke, bentar aku baca bang. Hal 93 itu tentang ini Gol. Ya Allah yang menyesatkan yang jadi. Berkehendak niscaya menjadi kamu umat menyesatkan itu maksudnya. Kenapa yang lu permasalahin bro? Yaitu Allah itu menyesatkan yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki, kayak diskriminasi gitu kalau menurut sudut pandang aku gitu loh. Diskriminasi, di mana letak diskriminasinya? Ya, menurut sudut pandang aku bang, abang yang terlalu juga. Betul. Menurut sudut pandangmu, abang itu kan keliru gitu loh. Oke. Ya kan, menurut sudut pandangmu, di mana letak diskriminasinya? Bentar, jangan ngomong rocos dulu ya. Ngomongmu terlalu panjang dan terbata-bata. Iya, abang kalau mau. Iya, aku mau tanya samamu. Bentar. Itu ngasih kepada orang nggak paham. Iya, udah, bentar. Aku mau tanya samamu. Menurutmu ayat itu diskriminasi betul? Iya, kalau sudut pandang aku. Diskriminasi ke siapa? Coba. Iya kan ibaratnya kan semuanya kan manusia gitu loh. Tapi kalau kok menyesatkan yang dikehendaki gitu loh. Itu maksudnya apa gitu loh. Berarti orang-orang yang nggak ikut tuh ya orang tersesat gitu termasuk aku gitu loh. Berarti karena kehendak Allah itu gitu loh. Oh, belum belajar tentang hak prerogatif Allah dan takdir-takdir ya? Makanya bang, ngajarin bang. Oke, Ustadz Alif, tafadhol Ustadz Alif. Kan simple sebenarnya bang ini kan kalau untuk bicara tentang itu. Bukan seakan mempremi aku ini dan itu enggak gitu loh. Tapi kan belajar itu kan. Jadi salah satunya yang kontradiksi itu menurutmu. Udah. Diskusi. Lo di sini belajar, udah. Diam dulu. Oke. Tafadhol Ustadz Alif, Guru Ndezuma. Bro, kan udah disiapkan surga dan neraka. Tergantung Anda mau milih yang mana. Untuk menghindari neraka ya kau harus ke Al-Quran, hadis, ke Islam. Ya kalau mau ke neraka ya sesatlah kau. Jadi bukan Allah yang menyesatkan kau dirimu sendiri tersesat. Udah disiapkan jalan, kau pilih yang ke neraka pula. Itu maksudnya, lanjut. Lanjut bro, gimana? Iya. Nah, kok diem? Bentar, ini ada si Emad sama Ishak. Muslim apa Kristen?
Assalamualaikum. Just wanted to share, bukan bermaksud untuk karena di sini banyak Gurunda, master izinkan saya untuk berhadapan dengan yang mengaku agnostic one. Is he really agnostic one or not? Hey, prajurit, kamu menjawab tadi definisi agnostik mutar. You punya percaya ada Tuhan? Tapi aku nggak bisa ada data yang diandalkan gitu loh bang. Dan aku tidak bisa. Kenapa kamu agnostik pakai data? You're a liar. You believe Jesus? Kamu percaya Jesus? Karena aku berakal bang. Ya kalau berakal, Udah, ini kalau apakah di Yesus kasus Tuhan? tuh agnostik wanabi itu istilahnya teman-teman. Hey, apakah Yesus Tuhan? Ya aku tidak bisa validasi itu. Hey, Yesus Tuhan? Ya enggak, aku belum bisa memvalidasi itu gitu loh. Karena aku kan kalau begitu nyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Berani? You're a liar. Berani menyatakan sekarang, declare that Jesus not God. Agak nyambung gitu lah. Hey, kenapa? Kamu takut? Di bagian oknum tertentu disebut untuk. Ya itu nyambung. Kalau Anda nyatakan. tidak bisa dan tidak mampu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, berarti Anda Kristen. Udah, titik di situ. Come on. Maksudnya gimana? What kind of prajurit you are? Maksudnya gimana nih? Nyatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, menurut aku belum bisa paham tentang itu. Aku takutnya keliru gitu loh. Kalau menurut aku saat ini ya tidak Tuhan gitu loh. Karena aku belum mempelajari. Ya, mudah. Just declare if you have God. Kamu punya Tuhan. Tuhan yang mana? Aku percaya Tuhan, tapi aku tidak bisa memvalidasi. Aku percaya data. Macam apa kamu punya Tuhan? Pahamin dulu, agnostik itu dia tuh. Macam apa kamu punya Tuhan yang berkelamin? Gendernya apa? Kamu percaya ada Tuhan. Tuhan macam apa kamu punya? Yang berkelamin, keluar dari kelamin? Gendernya laki-laki atau perempuan? Ya justru itu aku belum bisa memvalidasi gitu loh. Kalau belum bisa memvalidasi, what kind of agnostic you are? Agnostic just believe or not? Itu ateis. Beda ateis itu ya. Itu sama sekali. Ateis beda. Come on. Yesus Tuhan apa bukan? Beda. Kalau ateis itu nggak akan masuk kolom. Kamu menyatakan Allah bukan Tuhan. Sekarang nyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Berani? Apa? Kamu berani menyatakan Allah Tuhan. Sekarang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Allah Tuhan maksudnya apa itu? Ya kamu tidak percaya Yesus Allah Tuhan. Sekarang nyatakan Yesus bukan Tuhan. Ya Yesus bukan Tuhan kalau bagi agnostik ya. Sekali lagi, Yesus hanya manusia berkelamin seperti saya. Hey, you brother, you soldier, you pelaku, you just a Come on, kamu tidak percaya Allah, Tuhannya orang Islam. Sekarang kamu nyatakan declare Yesus just a human. Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Berani? Ya itu kan hak perspektif seseorang gitu loh bang. Jadi apa dasarnya bang itu menyuruh aku itu private? Kita diskusi di ranah publik, bukan privasi ini. Kalau kamu mau privasi, saling masuk kamar mandi, periksa kamu punya kelamin, cek apakah Tuhan kamu berkelamin. Macam apa kamu punya Tuhan? Are you belekuk? Come on, describe me. Gambarkan, uraikan, jelaskan, tunjukkan Tuhan you punya. Ya justru ya ampun gimana ya paham. Nah kamu percaya, you just percaya. Seperti Kristen, Tuhan yang mana gitu loh, tentang Tuhan yang mana. Karena apa? Bukan nggak percaya bercipta, karena kebingungan gitu loh, memilih agama mana gitu loh. Aku tuh bukan ibarat kamu bertipu-tipu dalam kebingungan. Kamu punya satu statement. Come on, we just use logic. If yes or not. Jika kamu mengakui bahwa Tuhannya orang Islam salah. Jika Tuhannya orang Islam salah. Bilang Tuhan Islam salah. Ya itu mana yang benar? Sekarang mana yang benar menurut kamu? Kayak nyambung gitu lah. Dari mana aku bilang Tuhan Islam itu salah? Dan sekarang nyatakan Tuhan kamu macam apa?
Lah, justru itu aku bilang belajar, aku pengen paham Belajar, dari orang yang paham. Belajar, kamu sudah punya satu statement membantah. Oh, Kamu sudah punya statement untuk membantah. Itu bukan belajar. Siapa yang membantah? Aku tidak membantah, aku bertanya. Ya, oke. Saya sudah mendengar. Pertanyaan selanjutnya, nambah lagi. Saya sudah mendengar. Teman-teman di sini semua mendengar. Sekarang declare. Bagaimana aku membantahnya? Apa yang aku bantah dari tadi? Aku nggak ada Declare membantah. sekarang. Oke, sekarang bantah saya. Apakah Yesus Tuhan? Aku tidak membantah loh dari tadi loh. Letak membantah. Nyatakan, ucapkan, dan you punya mulut. Aku tidak membantah dari tadi. Aku tuh bertanya dan aku paham. Oke. Aku tambah pertanyaan lagi. Cik simple. Nggak aku bantah. Aku bilang Apakah tidak. Tuhan itu bernama Yesus? Nah, kamu Tidak takut. tahu, Bang, karena aku bukan Kristen. Aku agnostik. You gak peduli you agnostic or not. Apakah Yesus Tuhan? Itu udah salah ini kualitas Islam. Begini kan? Apakah Yesus Tuhan? Ragu, you can doubt. Hey, ada apa? Pak, aku tuh belajar, aku bertanya baik-baik loh. Orang belajar like you. Orang belajar tidak seperti kamu. Aku nggak pernah berdebat, aku nggak pernah berbantah. Tanya Bang Juma, tanya tadi Pak Wafi tadi, di mana letak aku membantahnya? Apa yang aku bantah? Sekarang nyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya apa hak Bapak jujur saya gitu loh. Nah sekarang tunjukkan kalau kamu tidak mau membantah, tidak mau menyatakan siapa Tuhan kamu. Nah ini kualitas Kristen nih seperti ini nih. Tuh. Mendikus goblok. Kenapa goblok? Kualitas Kristen Yes, kayak gini nih. goblok karena Kristus. Ayo salahin dong prajurit. Ini kualitas Kristen kayak gini nih. Hei, Ayo salahin. ya karena bodoh karena Kristus. Kamu Kristus karena bodoh karena Kristus. Nah giliran yang Kristen kayak gini sih prajurit diem ya. Justru karena saya Ya, aku goblok. nggak ada hak juga menginterpretasi itu. Aku nggak ada hak buat menginterpretasi itu gitu loh. Ya tapi lu dari tadi menyudutkan Islam. Aduh, aku tuh bertanya Islam kali ini di ruang. Lu dari tadi nyudutin Islam. Sekalinya ada Kristen yang kayak gini lu Di mana aku diem. menyudutkan Islam? Di mana? Karena coba kamu lawan sekarang dari itu. tadi lu. Ya aku Ayo kan bertanya, prajurit, supaya aku prajurit tidak kamu tersesat. sekarang Supaya bertanya orang pada simpel. belajar sama situ. Aku bertanya supaya tidak tersesat. Ya bertanyalah kepada itu Kristen. Iman itu bagaimana sih menurut Islam itu supaya aku paham. Coba gitu. kamu bertanya pada Kristen. Itu ada orang Kristen di sini yang bertuhankan orang bertuhannya berkelamin, gender laki-laki atau perempuan. Ini jadi ini nih kualitas Islam itu yo yang Nah kualitas Islam kayak gini kan tak. Lu datang si Kristen yang hujat ke Islam lu nggak bilang kualitas Kristen kayak gini loh. Yang mana Kristen nggak tahu di sini. Ini Botol kualitas lu. pengaku agnostik. Yang Kristen di sini siapa emang? Babi. Yang Kristen di sini pura-pura nggak tahu lu di bawah lu. Hey, Dasar. Joshua, come on, tell me, beritahu saya. Gambarkan mereka, jelaskan siapa you punya Tuhan. Emendikus. Ya. Pengakuan dia sebagai seorang agnostik. Nah, pertanyaannya dia terhadap dia tentang agnostik terhadap Tuhannya, maka pertanyaannya itu bukan kepada Tuhan yang lain, tetapi keagnostikannya dia. Itu berbetul. Apa yang salah saya bertanya tentang keagnostikan dia dengan namanya Tuhan? Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Oke, Sekarang jelaskan, gambarkan, uraikan, Oke. tunjukkan you punya Tuhan. Oke. Oke. Ya, Tuhan itu pencipta alam semesta, udah. Jesus diciptakan or not? Creator or creator? Creature or not? Bukan. Yesus bukan Tuhan? Bukan. Lalu Tuhan kamu siapa? Ya, pencipta alam semesta. Namanya? Ya, namanya tergantung penyebutan setiap Tuhan daerah. yang digantung. Nama Tuhan kok tergantung? Tergantung siap. Ya, yang penyebutan digantung dari setiap itu. daerah. Setiap daerah. Iya. Wow. Setiap daerah mempunyai Setiap daerah yang Tuhannya masing-masing. digantung. Gondal gandul. Berarti kalau misalkan di Garut nama Tuhan kalian Jajang ya? Ya, namanya gondal gandul boleh? Jajang. Karena Tuhannya tergantung, berarti Tuhannya gondal gandul. Di Garut itu nama Tuhannya Jajang. Buktikan. Ada tidak? Kau jangan asal-asalan. Pada kian mulanya adalah Jajang bersama-sama Kian dengan Santang. Somad dan Jajang menjadi Kamu Somad. bilang you punya Tuhan tergantung, berarti Tuhan kamu yang digantung, yang gondal gandul. Dewa Odin. Emendikus. Ya,
Mendikus, Tuhan itu menciptakan itu berbagai macam bahasa. Jadi penyebutan pun berbagai macam. Kau ngerti tak? Blow on. Terus? Macam apa you punya Tuhan? Ini hal yang harus diterima. Kau jangan menafikan. Kau jangan Dari mana you tahu seperti itu? Begini ya, kualitas kalian nih suka menyudutkan orang. Dari mana you tahu bahwa Tuhan menciptakan ini tidak hanya menciptakan bahasa, banyak bahasa. Jadi di mana daerah bisa berganti nama? Bagaimana suka punya nama? Melihat segala sesuatu. Apa guna nama? What's the name for? Yakini adanya itu Tuhan. Ya, jadi what's the name for? Apa guna nama? Jelas. Ya, jadi nama you punya Tuhan gondal gandul. Apa sih tidak jelas? Jelas. Jelaskan Tuhan you punya berjenis kelamin apa? Kok Tuhan berjenis kelamin? Hah? Yesus katanya Jadi Tuhan. kamu harus menuntut saya untuk Yesus punya gender laki-laki apa perempuan? Waduh, kenapa tanyakan itu terhadap saya, sedangkan saya tidak mengakui itu. Jelas, nyatakan sekarang. Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi, declare. Waduh, dari tadi saya udah katakan, kenapa harus ditanyakan lagi? Nyatakan. Orang seperti ini harus dipertahankan. Nyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Orang seperti ini. Kenapa kamu muter-muter seperti you Dari tidak punya konsisten? Saya udah katakan bukan. Waduh. Terus you punya Tuhan macam apa? Karena kamu tidak berani menyebutkan nama, macam apa you punya Tuhan? Ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak serupa dengan apapun. Kamu dapat ilmu itu, kamu dapat info itu dari siapa? Dari mana? Itu hasil dari pemikiran saya. Nah, bacakan Bible. Ya kenapa? Your statement comes from Bible. Waduh, goblok. Justru saya goblok, saya sekarang bertanya. Kualitas seperti ini nih kalian pertahankan. Orang yang tadi sangat bagus di atas kalian turunkan hanya karena Mendikus yang blow on ini naik, kalian pertahankan yang blow on. Hey, harusnya you Kristen, kenapa kamu malu beragama Kristen? Waduh, penuduhan tidak mendasar ini. Nyatakan kamu bukan Kristen. Show me your ID. Seperti tunjukkan apa lagi KTP. yang saya harus jelaskan terhadap ini orang? Kamu bisa on cam. Sebenarnya bahasa apa lagi yang saya harus ngomong terhadap kamu sehingga kamu bisa mengerti, sehingga kamu bisa mencerna. Nah, itulah kamu bodohnya, kamu tidak bisa memberi penjelasan. Lebih bodoh mana? Saya apa you? Kamu tidak bisa menjelaskan, menggambarkan Tuhan you punya. Kalau kamu mempunyai pikiran. Ya, kita sama pikiran, kita pikirkan sekarang. Betapa bodohnya you atau saya. Pikiran kamu itu tidak teratur. Nah, saya bertanya, Tuhan you kayak apa? Seperti apa? Aduh, tadi kamu udah dijawab. Seperti apa? Bantahan kamu itu apa? Tadi kamu udah dijawab, bantahan kamu itu apa? Tuhan kamu macam apa? Kena. Kok dipertanyakan macamnya? Jikalau dia serupa dengan apa, itu berarti bukan Tuhan. Aduh. Terus? Bentuknya seperti apa? Kok ini semacam bukan mewakili ya? Saya bertanya. Apa ada salah dengan pertanyaan saya? Pertanyaan blow on yang muncul malahan. Apakah Tuhan? Pertanyaan on yang muncul. Apakah Tuhan itu kita kembali lagi ke basic? Pertanyaan on aja lu gak bisa jawab, apalagi pertanyaan pinter, makin gak bisa jawab lu. Ya, kalau saya jawab saya jadi on. Coba Kak, coba saya kasih pertanyaan. Diam dulu, lain dulu sebentar ya. Saya kasih pertanyaan pintar. Yosua, siapakah nama Tuhanmu? Coba. Bro, karena siapa nama Tuhanmu? Karena jawabannya. Biarin dulu dia jawab. Saya ulang pertanyaannya, siapakah nama Tuhanmu? Silakan. Oke. Saya tidak mau menyebutkan nama Tuhan saya. Itu terlalu mulia bagi saya. Kalau begitu silakan turun ke bawah karena kamu tidak mau menyebut nama Tuhanmu. Percuma diskusi toh. Nanti debat kusir jadinya.
Bilang aja nggak tahu gitu loh. Saya nggak mau menyebutkan nama Tuhanku. Ya berarti kau nggak punya nama Tuhan. Cukup bang, nggak usah diajak diskusi. Dia nggak punya nama Tuhan dia. Ya, terima kasih Pak Handi. Cukup cekak os. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Saya mohon izin turun. Biarkan anda semua yang master-master saya menyimak dari bawah. Oke? Thank you. Thank you brother. Saya tidak bisa logat. See you again. Good luck for you. Oke. Ando. Tahunya. Sahur untuk saudaraku yang beragama Islam. Sahur. Mari kita santap sahur. Jangan lupa berdoa untuk niatkan puasa di siang hari. Bersyukurlah kita umat Islam ini masih bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan sesempurna-sempurnanya sesuai niat dan upaya kita sebagai umat Islam. Semoga di Ramadan berikutnya, di bulan puasa berikutnya, kita masih bisa ketemu kembali. Tentu dengan iman Islam yang lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu kira-kira teman-teman. Kembalilah ke Islam saudara-saudaraku. Mau Anda mengaku agnostik, mau mengaku apapun, Anda itu tidak bisa luput dari ajaran Islam. Buktinya tadi Anda ditanya siapakah Tuhanmu, seperti apa, kau membahas seperti apa, tidak ada yang serupa dengan dia. Kau bahas pula, kau menjawab pula pakai Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Anda nggak bisa lari dari Islam. Sepanjang Anda akalnya masih tersisa, itulah Islam di akal Anda itu. Ayo berakallah, kembalilah ke Islam sebelum ajal menjemput. Sahur. Silakan Kang dijemput lagi yang baru naik. Om, Cela, Ando, Paseo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Muslim Bang. Alhamdulillah akhirnya naik dari sekian berbulan-bulan menonton. Akhirnya naik juga. Terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Kita mau Saya lanjut diskusi. Ini sebelum diturunkan, saya cuma mau bilang untuk gurunda-gurunda semua yang apalagi Islam, mudah-mudahan di bulan suci ini diberikan kesehatan, ibadahnya lancar-lancar semua, dan doakan saya Bang, mudah-mudahan bisa mendapatkan Al-Quran. Hari ini sudah juz ke-7. Bukan mendapatkan. Saya mohon doanya semua agar iman ini sekecil apapun di hati ini tetap aman. Siap Bang. Oke, nanti kita doakan ya Bang ya, insya Allah ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Paden. Ando juga, Ando. Oh, si Ando ini. Halo, malam. Pagi. Kenapa Ando? Ada masalah? Ya tadi saya mendengar aja pernyataan Pak itu yang memaksa orang katakan Yesus bukan Tuhan. Sepertinya kan menurut saya nggak tepat. Karena bagaimana dia menghakimi orang, memaksa orang berkata Yesus bukan. Jangan, nggak usah dikomentari orang lain. Anda sendiri yang berpendapat. Bawalah diri Anda sendiri dengan ilmu Anda. Iya, ya karena saya dengar kan. Menurut Anda Yesus Tuhan gitu? Ya jelas Tuhan lah. Buktinya gimana Yesus Tuhan? Dia manusia kok. Saya tidak perlu mengasih bukti lah. Oh, nggak perlu bukti, yang penting ngomong gitu. Jadi menurut Anda yang penting ngomong, nggak usah bukti gitu ya? Enggak, maksud saya. Loh, tadi ngomong gitu barusan. Saya tanya juga Tuhanmu siapa? Kasih bukti dulu. Kasih bukti dulu Tuhan Allahmu itu. Buktinya ada alam semesta ini. Berdasarkan dalil ya. Buktinya ada alam semesta. Iya. Buktinya ada alam semesta ini, berarti ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini.
Sang pencipta itu laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Sang pencipta itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa dirasakan dengan iman dan batin sebagai seorang muslim. Bagaimana cara membuktikan itu ada? Ya karena kita ada yang menciptakan kita, ada yang menciptakan alam semesta, ada yang mengatur bagaimana matahari dan bulan dan seterusnya. Itu artinya orang yang beriman dan berakal percaya bahwa ada yang menciptakan. Kalau ada pertanyaan, tunjukkan di mana sang penciptamu, ya nggak bisa, karena sang pencipta itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, apalagi kita hamba yang ada di muka bumi ini. Cukup akal saja mempercaya itu semua disertai dengan iman. Nah, ini penjelasan Muslim keren. bukan buku. Kayak gini. Izin Ustadz Alif, sebelum ke Ustadz Alif nih, izin ya, sedikit aja saya. Yesua, kan lu tadi nggak bisa ngejawab pertanyaan Bang Handi. Nih ya, ini Bapak. Ya, ini Bapak nih. Ini Roh Jadi Kudus. pernyataan Bang Ini Handi Yesus. itu Dengerin dulu. Yang atas Bapak, yang tengah Roh Kudus lagi melayang-layang, yang bawah Yesus. Yang mana yang Yosua nggak percaya Trinitas, nggak percaya dia. Ini anak ini udah mau meluk Islam, Yosua ini udah mau ke Islam dia. Serius. Ya udah sahadat. Serius Kang. Iya, Andi Selebes ini cerdas, dia membaca arahnya ke situ. Cuman menjadi persoalan berkaitan bersama masalah agama ini. Itu emang saya sangat menantang sekali berkaitan dengan persoalan masalah aturan-aturan dibatasi dengan suatu hukum yang sangat sempit. Doakan kamu bro, supaya kau berakal dan beriman, kembalilah ke Islam. Itu aja. Justru karena saya berakal, maka saya tidak membatasi suatu aturan yang sangat sempit. Oke, Sebenarnya segala aturan yang ada di dunia aturan dari Tuhan, bukan hanya atas buku yang tertera dalam satu buku. Ya, coba saya tanya dulu. Menurut Anda, Yosua, aturan hukum Torah itu sempit atau tidak? Ketat atau tidak? Itu sempit. Sempit. Oke, bagaimana ketika Yesus berkata di Matius 7 nomor 18, 19, 20, dia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan menempati kerajaan surga. Itu kata Yesus. Artinya berarti lebih ketat lagi, lebih sempit lagi. Matius 5 ya, tadi yang saya bilang saya salah ucap. Coba kau pikirkan dulu di situ kalimatnya. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Matius 5, ingat kata Yesus apa? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang ada masalah dengan kalimat itu? Kan tidak ada. Nggak ada masalah, Pak. Yang bermasalah itu dengan kalimat itu. Ucapan Yesus tidak ada masalah. Yang bermasalah itu orang Kristen. Yang bermasalah itu kalau ada ayat bunuhlah di mana kamu temui mereka. Seperti kata Yesus. Kalau kata Allah mengatakan itu bunuhlah, itu kok tiba-tiba diskusi ayat perang dia bawa. Ayat perang ya dibunuh lah Bang. Kalau perang masa ada Belanda datang ke Republik Indonesia ini, kita udah damai, ada penjajah datang, masa kita kasihi musuh didoakan Bang? Dia dilawan lah Bang. Itu yang Anda bawa, itu ayat perang Bang. Lah yang perang itu ya musuh ya disikat Bang. Masa mau mati konyol Bang. Bagaimana Anda menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini kalau tidak orang yang para syuhada, para mujahid yang beragama Islam itu ya mempraktekkan atau baik itu dalam medan perang. Anda tidak bisa hidup nyaman di Republik ini. Coba kalau pakai Bible Bang, bagaimana mau merdeka Republik ini Bang? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Gimana caranya Bang mau merdeka? Abang ini menikmati kemerdekaan jeripaya umat Islam, mengusir Belanda yang membawa Bible. Kalian masuk lagi di sini mau mengacau. Terus ingin bagaimana mau damai kalau dalam ayat perang kok nggak ngerti itu. Makanya Bang, sebelum terbang itu cukupkan dulu sayapnya. Malu kalau di sini. Surat Taubah itu ayat perang. Tapi di situ SOP-nya sangat jelas. Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, injak tanaman. Yang boleh dihabisi itu musuh yang ingin membunuh kita. Itu doang, nggak ada yang lain.
Lu pikir tobat itu dipakai sembarang tempat? Kalau itu dibetulkan, dipakai sembarang tempat, ya kau nggak bernapas hari ini, coy. Kau tidak akan pernah bernapas hari ini. Kalau umat Islam mempraktekkan itu sembarangan, ada tempatnya, Ando. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustaz Ali, orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Makasih. Mantap. Itu yang tadi mana ya? Diturunin. Hotel ini kadang-kadang ya, dia itu suka tidak mau berkaca. Kalau membaca kitab perjanjian lama, begitu sadis Tuhan yang membasmi manusia. Sampai binatang, anak kecil pun dibasmi. Membaca perjanjian baru, Yesus sendiri yang berkata kok, jika tangan kananmu menyesatkan engkau, disuruh diapain? Suruh dipenggal, itu kata Yesus. Yesus sendiri yang bilang, dan itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Padahal tadi aku bacain ayatnya di perikop yang sama. Cobalah, kau oten itu kalau bicara itu ya dipikir dulu gitu loh. Dipikir dulu, jangan asal bunyi. Ketika betul tadi kata Bang Handi konteks dalam peperangan, ya iyalah perintahnya bunuhlah. Masa disuruh perang begitu dalam peperangan, ayo kalian kasih bunga terbaik buat dia. Ya nggak bisa, matilah, konyol. Gimana sih oten ini kadang-kadang? Di situ atau bro, itu kan udah sering dijelaskan, itu ayat dalam perang. Perangilah orang kafir yang kau temui di medan perang. Kafir apakah itu yang dimaksud? Kafir yang membuat kerusakan. Tapi kalau kafir yang tidak membuat kerusakan, kita bisa hidup berdampingan. Seperti anda ini gitu loh. Tapi kalau anda maksa kami memakai itu, kami tidak akan pernah mempergunakan dalam keadaan damai. Tapi dalam keadaan darurat, ada lagi yang menjajah republik ini yang dipakai itu. Kenapa lagi si Balul ini dinaikkan? Gue malas dengerin suaranya, gue pengen muntah. Janganlah dinaikkan. Gitu kira-kira teman-teman ya. Gak ada mainan Bang Handi. Oh, mau mainkan dia. Iya. Coba gini deh, Bang Andi, kita tanya sama Oten nanti kalau ada yang jawab. Silakan. Di Kristen itu ada nggak aturan berperang? Itu dulu saya punya pertanyaan. Ada nggak aturannya dalam berperang? Coba Oten yang mau naik silakan dijawab. Ada lagi yang bertanya, itu surah Toba memang di situ ada keterangan perang. Asbabul nusulnya itu turun. Itu SOP perangnya Nabi kami bersama pasukannya. Gimana sih lu? Nggak ngerti lagi asbabul nusul ini, orang-orang di bawah tadi nanya. Emang ada keterangan perang di situ? Ya adalah. Emang pakai kasihilah musuhmu gitu? Bagaimana cara mengasihi musuh ya? Saya ingin orang secerdas apapun bisa memberikan pengertian to the point bahasanya. Kalau musuh itu datang mau mencelakai kita, terus kita doakan itu musuh. Gimana ceritanya ya? Gimana caranya mengasihi musuh ya? Ustaz Alif jawab dong. Oh ya Ando. Halo. Tadi Ustaz Alif tanya, lu kan sebagai Kristen, coba jawab. Apanya itu? Pertanyaannya, kalau ada itu musuh itu dilawan atau dikasihi? Itu pertanyaannya. Nggak bisa diskusi nih si monyet ini saat ini. Turunlah. Lu dengerin dulu pertanyaan gue baru lu naik. Kalau ada musuh, ada maling atau ada rampok masuk ke rumahmu, saya ulang ya, baru kau naikkan lagi kalau dengerin pertanyaannya. Kalau ada rampok masuk ke rumahmu, menganiaya keluargamu, merampok semua harta bendamu, apa yang kau lakukan berdasarkan Bible? Naikkan dia, suruh jawab itu pertanyaan. Ando, sini nak, naik lagi nak. Jawab pertanyaannya nak.
Mana Ando nih? Ando, naik lagi Ando. Ya, Astagfirullah. sambil nunggu si Otennya kalau gitu ya. Coba di dalam Islam itu kan sangat indah ayatnya ya. Berkaitan dengan peristiwa peperangan itu kan ada juga di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Ya kan? Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Di dalam Islam perang itu memang sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi ingat kata Al-Quran, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah tetapi bisa jadi apa yang tidak kamu senangi itu adalah sesuatu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi kebalikannya, sesuatu yang engkau sukai itu adalah suatu keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Nah, sekarang kita lihat dalam penerapannya. Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang dan semuanya yang menjajah negara Indonesia. Di dalam Islam sampai keluar fatwa cinta tanah air bagian dari iman. Karena perang itu kondisinya diharuskan. Ketika diharuskan peperangan, bisa jadi kita tidak suka, tapi sesuatu yang kita tidak sukai bisa jadi itu baik bagimu. Betul faktanya. Karena peristiwa peperangan itulah umat Islam membela tanah air. Sekarang dirasakan dampak kebaikannya. Oten yang mengatakan ajaran kasih yang mencela terjadi peristiwa peperangan, mereka saat ini berleha-leha, mereka saat ini damai di negara ini. Bahkan mereka bebas menghujat umat Islam, padahal umat Islam yang memperjuangkan perdamaian di negeri ini. Tuh, hikmahnya didasarkan kalian. Kalian mencerah peristiwa peperangan. Umat Islam yang berjuang. Kalian tidak suka. Ketika hikmahnya terjadi, manfaatnya dirasakan, Oten sendiri yang menikmati. Coba kalau peristiwa masih dijajah oleh mereka, oleh Jepang, oleh negara-negara yang menjajah negara kita, belum tentu kalian bebas menghujat umat Islam. Mikir. Al-Quran memang mengabarkan, iya perang itu sesuatu yang memberatkan buat kita. Tapi ingat, yang memberatkan itu tidak selamanya buruk, itu juga ada kebaikan di balik itu. Kalau Oten ya harus kasih musuh, habislah negara kita. Seandainya diterapkan konsep Oten, kasih musuhmu datang penjajah ke negara kita, dikasih semua, dia minta emas, dia minta rempah-rempah, kasih semua, kasih. Nggak ada generasi Indonesia sampai detik ini, nggak ada. Habis semua, udah jadi bule semua negara kita ini. Nah kan? Paham sekarang? Pertanyaanku itu Nando, kalau kau kan udah monitor tadi pertanyaanku di bawah, kau jawab dulu, baru kau ngomong. Silakan Du. Jawab itu. Waduh, nggak mau jawab dia. Jadi saya ingatkan dulu, dia nggak punya daya ingat. Nando, kamu lagi tenang-tenang di rumahmu tidur nyenyak, datang perampok, ya. Menganiaya keluarga dan istrimu, anakmu, terus merampok semua barang-barangmu. Apa yang kau lakukan? Pakai Bible untuk menjawabnya. Silakan. Itu mengasihi. Tuhan menyuruh manusia mengasihi sesama manusia. Itu ajaran Tuhan. Jawab. Udah dijawab. Jadi kalau ada orang perampok datang ke rumahnya, menganiaya istrinya, menganiaya anaknya, merampok mobilnya, kasihi dia. Kasih BPKB, kasih STNK, kasih istrinya, kasih anaknya. Terima kasih jawabanmu. Sudah dijawab kalau dia. Jangan naikkan lagi. Sudah dijawab. Oke, aku izin sedikit ya. Masya Allah tadi penjelasan gurunda-gurunda gamblang sekali tentang peperangan dalam Islam. Aku coba mau merekonstruksi cara berpikir Yesus ketika dia mengajarkan sabda-sabdanya kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus selalu berkata demikian, kasihlah musuhmu, kasihlah musuhmu. Karena sadar Yesus itu secara sosiologis, keadaan waktu itu teman-teman, Yesus ini
prajurit nggak punya banyak, pengikut cuma 12 biji, ditambah 70 nanti. Yang dilawan itu Herodes. Terus amunisi, persenjataan perang itu juga nggak punya. Bahkan Yesus itu nyuruh jual jubah dulu ketika kamu mau perang. Berbeda sama kondisi sosiologi ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala mengemban misi kenabian di tanah Jazirah Arab. Pasukan banyak, masa itu masa perang. Dan bagaimana perang itu bisa dilakukan oleh umat Islam dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, ketika diizinkan dengan amunisi yang tersedia maka Rasulullah berperang, dan perang itu ada aturannya. Berbeda ketika teman-teman semisal di zaman Yesus nyuruh muridnya perang, habis teman-teman, 12 tambah 70 cuma itu pasukannya ketika Yesus hidup selama 33 tahun. Makanya kalimat-kalimat lip service yang diucapkan Yesus, udahlah kasihilah musuhmu saja. Kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Kalau lo ngelawan ya dihabisin sama Herodes. Gak mungkin Ustadz, gak mungkin teman-teman. Yesus bisa berperang. Yesus pinter, Yesus tahu kondisi sosiologi saat itu. Begonya umat Kristen rata-rata ya diterapkan itu ternyata gak kejadian. Tadi ketika Aldo ditanya Bang Handi, ketika lo di rumah tiba-tiba ada perampok datang masuk rumahmu, apa yang lo lakuin? Dia coba menukil kalimat lip service daripada Yesus. Ya kita kasih, waduh, ya selesai anak istrimu maaf, ya selesai hartamu maaf. Kalau lo mengimplementasikan itu. Sedangkan kami di Islam, ketika kita diperangi, ketika kita disakiti, ketika kita dilawan, balas balik dengan hal yang setimpal. Itulah keadilan teman-teman. Jadi dipakai otak itu ya. Itu sih mungkin. Tapi si Aldo udah menjawab singkat. Ya dia kasihi semua. Hebat kau Aldo ya. Kalau istrimu tahu begitu sikapmu, istrimu berpikir nggak tahu apa punya suami kayak gini. Istrinya udah dianiaya, dia bilang kasihi gitu loh. Istrimu tahu ini Aldo dia minta cerai malam ini, bener dah. Mana tanggung jawabnya sebagai suami bro? Aldo nasibmu kini no, nah. Sebenarnya kalau kita pahami kalimat Yesus ke murid-muridnya itu lip service. Kenapa lip service? Ya kalau dia mau ngelawan pasukan Herodes ya selesai lah. Makanya dia bilang kasihlah musuhmu aja. Entar dulu Gol, ada yang minta Sherlock. Rumahmu mana dong? Ada yang minta Sherlock. Ya, nanti kalau ada yang datang, lu jangan lawan dia ya, lu kasihi semua lo. Ada Sherlock tuh teman-teman di bawah. Ada yang minta Sherlock lo. Oh iya. Karena kau sangat menyayangi siapapun termasuk musuh kau sayangi. Kau kasih. Aldo nasibmu nak. Tapi saya lihat dulu bininya cantik nggak. Kalau nggak cantik ya saya kabur. Ada motornya sama mobilnya. Sekalian kasih BPKB dong. Biar kau mudah menjualnya. Gue mau Oke. Jadi mereka tanya, apa sih yang bisa diteladani? Tafadhol Ustaz. Enggak, aku mau nanya. Kok tadi 12 orang kok dibilang perang? Anak SMA aja dibilang tawuran yang jumlahnya puluhan. Makanya itu Ustaz, Yesus kasih kalimat lip service, kasihlah musuhmu. Gak bisa Ustaz, kalau mau perang itu tawuran. Jumlah kawanku SMA aja 100, dan itu ketika ada bentrok antar sekolah disebut tawuran, gak perang. Astagfirullah. Enggak sih, aku cuma bilang, aku nggak nyebutin merek loh ya. Waduh. Enggak aman. Tapi itu fakta lah. Coba Ustadz, aku mau tanya sama Ustadz Alif. Kalau semisal Ustadz nih lagi berada di suatu tempat di mana Ustadz sama pengikut Ustadz yang cuma 12 biji dizolimi sama pemimpin di situ, apa yang bakal Ustadz ucapkan ke pengikut Ustadz?
Suruh memerangi pemimpin itu dengan ribuan pasukannya, atau udah kasihlah musuhmu saja? Gimana kira-kira Ustaz? Atur strategi dong. Kita bisa melawan, lawannya dengan strategi. Tidak sanggup kekuatan dengan pasukan, kita punya strategi. Gitu. Konteks melawan kedoliman itu kan bisa dengan strategi. Kemampuan dengan fisik mungkin kita kalah, tapi harus dengan taktik gitu. Intinya musuh harus dilawan, tapi dengan strategi yang dimuat. Ya seperti kalimat, jangan sampai kita memaksakan diri menyerang. Kita orang 12, udah gitu pasukannya 12, satunya berkhianat, ngelawan ribuan orang, ya konyol lah. Makanya nanti saya juga bilang, kalau ada pasukan saya, teman-teman saya mau ngeluarin pedang, ya suruh masukin lagi pedangnya, jangan, mati konyol kau nanti. Gitu. Kalau Ya, nggak harus punya strategi. pedang, Ustaz, Paling punyanya kita cuma koalisi, jubah, gimana? Goldian, koalisi, paling koalisi. Koalisi sama siapa? Enggak, bentar dulu, itu menarik. Kalau pasukan Ustadz nggak punya pedang dan punyanya cuma jubah, gimana Ustadz? Jubahnya diasah, dikeringin, dikerasin, ditajuin. Oh, kira di seluruh jual. Nanti kalau dijual, udahlah, kayaknya nggak dapet juga. Soalnya 12 jubah pasukanku bahannya kain katun, Masya Allah. Ya naikin lagi OT-nya, Gol. Siapa ini? Ngomong 3:30 aku monitorin dulu, akan ngomong sahur habis ini. Nggak ada ini, Fawaid coba. Halo, selamat petang Bro Fawaid. Halo kawan. Suara apa itu? Ini Fawaid itu. Nggak jelas. Afwan, izin sahur bentar, lanjut. Gurunda semua. Tafadhol. Ya, buat sahabat muslim semua yang sudah waktunya santap sahur, selamat menikmati santap sahur sambil menikmati diskusi ini. Iya, buat Orten ya yang tadi, cobalah berpikirlah jernih. Kita itu kalau berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebenarnya mengajak kita berpikir lebih jernih lagi. Kita berdiskusi jangan meninggalkan akal sehat. Ketika ada ajaran di dalam Islam, ada peristiwa tentang peperangan. Kenapa terjadi peperangan? Kenapa umat Islam itu harus berperang? Kan gitu. Dan apa aturan peperangan di dalam Islam? Itu kan kita pelajari. Jangan cuma kedepankan sebuah kebencian yang menutup akal sehat. Karena kalau kita bahas seperti yang tadi ayat ada di dalam Al-Quran, mungkin kalian nggak pernah mau membuka tentang ayat itu. Sampai ditetapkan bahwa umat Islam ketika dalam konteks tertentu itu harus berperang. Allah tahu, pasti kamu malas itu. Malas untuk berperang. Tapi ingat, bisa jadi yang engkau nggak mau itu ada kebaikan di sana. Ada hikmahnya. Karena engkau sedang membela hak orang-orang. Bahkan dalam Islam, ketika dalam konteksnya ada kafir dimi, ada kafir mu'ahad, ada orang-orang kafir yang tidak memerangi, haknya boleh dilindungi itu. Coba bayangkan saja kau, pikirlah kayak gitu ya. Gunakan akal sehat. Dan ketika kalian mengatakan kasih, tadi kata Goldian itu hanya lip service saja. Atau kamuflase saja, nggak ketemu kalau kita bahas. Justru kerugian yang ada. Faktanya memang kalau kita lihat sejarah bagaimana terjadi peperangan. Peperangan terbesar dalam sejarah itu siapa pelakunya? Cobalah berpikir siapa pelakunya itu. Dan kenapa mereka melakukan peperangan dengan seperti itu? Ya kan, kenapa? Karena tidak ada aturan di dalam perang. Makanya saya tadi tanya, ada nggak di Kristen itu aturan dalam perang? Ya pasti pada jawab nggak ada. Karena tidak ada aturan tapi faktanya pada berperang, makanya aturan dibuat seenaknya gitu. Oke,
Saya juga persiapan sahur kalau gitu. Ini ada yang arek ngalap, anak malam. Sahur, sahur. Ya, umat kantong keresek, silakan naik. Kantong kresek. Di Indomaret itu ayah kan kantong kresek kan. Makanya kudu dibuang ke tempatnya. Ya, yang merasa dirinya umat kantong keresek, silahkan naik ke luhur ya. Kita diskusi santai aja ya. Soalnya saya lagi baik dari tadi ya. Tapi lamun ngayal italah gua yang sebulan-bulan. Ya, yang sudah masuk waktu sahur ya, bagi kalian silakan sahur ya. Yang belum masuk waktu sahur, silakan sahur juga ya. Aku mau ngasih kuis yang berhadiah lumayan gitu kepada penonton yang hampir 2 kilo ini yang sedang bersantap sahur bersama keluarga. Pertanyaannya begini, siapa yang bisa menjawab dengan cepat dapatkan pulsa atau paketan 300.000 lah paketannya. Kalau nggak bisa diuangkan kok itu. Ya, pertanyaannya seperti ini. Serius gak ini? Serius. Lah, kapan gue pernah bercanda kalau nggak ya, Kak, serius. Kemarin bercanda ada yang dapat 200.000, nanti datang ke konter bilangin kata Bang Handi, kalau misalkan konternya nggak kenal sama Bang Handi, bayar sendiri lu. Wah, ibu. Nah itu kan serius juga itu, Kang. Nah, boleh. Nah, gimana sih, Kang? Itu kan serius. Ya kalau kebetulan dia kenal sama saya, ya pasti dia gratisin dong. Ya kalau nggak kenal, ya bayarlah. Masa lu ribut sama itu sih? Lu ribut jangan bawa gua lah kan gitu. Oke. Gimana kira-kira itu? Ya, kalau begitu nggak jadi deh. Dapat 3 prank. Tapi insya Allah nanti teman-teman ya siap-siapkan segala sesuatunya. Kami memang dari Apologet Islam Indonesia ini kalau perjuangan kami itu tidak semulus yang Anda bayangkan. Bagaimana Panglima kami Bang Juma itu tentu memang kalau umat Islam ya 99,9% pasti pro. Ada juga riak-riak di dalamnya kan begitu. Ya terutama di eksternnya ya kita harus sama-sama bersinergi supaya meringankan langkah-langkah perjuangan kami ini. Baik cara meringankannya berupa doa, apapun itu, segeralah bersinergi dengan kami. Apologet Islam Indonesia itu tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kalian semua. Alhamdulillah selama ini setelah eksis beberapa tahun yang lalu, insya Allah bulan September yang akan datang, milad yang kedua begitu. Ya saya pribadi sebagai humas mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada siapapun kaum muslimin dan muslimat yang selama ini banyak memberikan bantuan, doa, donasi, apapun itu. Ya, untuk itu kami tetap membuka atensi partisipasinya, donasinya apapun itu. Tentu semua tahu rekening yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank Negara Indonesia 75 kali tambah 51 tambah 770. Karena pergerakan kami itu tidak ada yang gratis. Di media sosial mungkin Anda lihat kita bahagia, tapi di dunia nyata kami banyak mengalami baik ancaman berupa psikis maupun berupa fisik. Ya, untuk itu kaki di sebelah kanan di penjara,
kaki sebelah kiri di rumah untuk keluarga. Jadi untuk juga yang punya channel-channel di luar sana, ya mohon pengertiannya lah. Jangan hanya Anda duduk saja melaipkan tanpa sedikit atensi. Anda enak-enak saja duduk. Anehnya penonton ini kok, penontonnya kok nggak bisa memilih yang mana yang pantas ditonton. Ada punya channel duduk aja diam, duduk makan sama keluarga, bahkan dilaipkan pergi ke mall bersama keluarganya, beli mobil baru. Bila mendapat masalah dia enak-enak saja. Penonton kok juga nggak bisa milih gitu loh. Ya pilihlah channel yang orangnya ada yang aktif begitu. Kira-kira begitu ya penyampaian saya. Jadi untuk yang layar di YouTube, carilah penonton yang pintar. Jangan sampai Anda menonton tapi Anda salah memilih tempat. Karena tidak semua yang ada suaranya Banjuma itu adalah channelnya Banjuma. Tidak semua ada suaranya Ustaz Alip itu channelnya Ustaz Alip. Begitu juga Kiang Santang, begitu juga Degoldian dan Bunda Rama dan saya sendiri. Tidak semua yang ada suara kita itu channel kami, bukan. Karena ini layanan publik bebas. Untuk itu kami minta saja sebagai orang yang beriman ya mari bersinergi lah. Jangan makan sendiri. Kira-kira begitu penyampaian dari saya. Semoga teredukasi. Makasih. Ya, saya tambahin dikit Bang Andi. Kebetulan kan Divisi Humas punya channel YouTube sendiri ya, namanya Forum Debat Lintas Agama. Itu dipegang oleh Pak Aang ya. Silahkan di subscribe dulu, itu udah 600 lebih, tinggal 400 lagi. Tolong teman-teman yang di YouTube ataupun yang di TikTok 1,8 ke YouTube sebentar, subscribe YouTube Forum Debat Lintas Agama. Itu punya Divisi Humas dari APII ya. Silakan. Tolong bantuannya sodako subscribe di Forum Debat Lintas Agama. Tambahin Bang Andi. Pak Ang yang megang. Yang kedua kami nggak ngemis kepada siapapun, tapi kami menghimbau sesama Muslim. Jadi teman-teman yang bukan Muslim nggak usah GR lah. Ini kalau Anda mendengarkan ini ya diabaikan saja. Kami hanya menghimbau saudara seiman kok. Ya, kami nggak menghimbau Anda. Tonton juga lah channel-channel yang beragama Kristen di sana, gitu ya. Sekali lagi tadi yang dibawa ngemis katanya, ya kami nggak ngemis. Kami bukan orang cemen kok. Oke? Jelas ya. Kami tidak pernah meminta Anda kok. Dan kalau sesama Muslim saling tolong menolong, kenapa kamu yang sibuk? Tetangga sebelah beli kulkas, kenapa kamu yang kedinginan? Tetangga sebelah beli mobil, kenapa kamu merasa yang kegilas? Tetangga sebelah bangun rumah, kenapa kamu merasa jadi fakir miskin? Udah ya, hilangkan iri hatimu bro. Yuk teman-teman, bisa yuk ke Forum Debat Lintas Agama, di subscribe aja ya teman-teman. Tonton videonya sejenak, terus balik lagi nggak apa-apa ke channel masing-masing yang biasa kalian tonton ya. Ini himbauan untuk teman-teman APII, silahkan ke Forum Debat Lintas Agama untuk sodako subscribe gratis ya, insya Allah dapat pahala. Ya, naikin lagi otenya. Santai aja bro. Yang kami himbau ini sesama Muslim. Kenapa kalian yang sibuk? Siapa lu? Kita sesama Muslim saling tolong menolong supaya lebih ringan itu beban. Kenapa Anda yang sibuk? Itu namanya syirik, iri hati, dengki. Itu namanya penyakit. Tetangga yang bahagia, kamu yang menderita. Ya. Ini ada Kenji. Kenji, selamat pagi. Kenji, selamat pagi Kenji. Aneh TikTok ini orang tidur bisa naik guys. Ical, selamat pagi Ical.
Itu tahu nggak Ical itu? Akang udah pernah sholat loh di situ. Di mana? Itu lihat foto-fotonya Ical. Apa ini? Oh, Masjid Kubah 99 itu di Makassar. Ya. Cek, Saya pernah sholat di sana. ini susah banget dari tadi mau buka mic Kang. Susah banget 2 kali langkah ya San. Bukan, saya ngeklik profil saya tapi yang nongol Bang Handi terus, makanya kataku dari tadi susah kali aku mau buka mic berkali-kali. Alhamdulillah. Iya betul tadi Iya Teresa kita. yang disampaikan oleh Bang Handi ya. Kita sedikitlah menyampaikan kenapa ada hal seperti itu disampaikan. Kita juga tetap akan menyampaikan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, ya kan. Terutama yang melive-kan diskusinya gurunda kita atau Bang Zuma. Jadi kan itu salah satu contoh yang positif yang kami temukan ya di antara sahabat-sahabat kami yang lain. Dan ini saya rasa perlu ditiru dan diikuti. Kenapa demikian? Karena tahu sendiri Panglima kami di sini Bang Zuma yang membela akidah umat Islam, yang mempertahankan iman umat Islam. Beliau tentu yang mendapat banyak tekanan dan ancaman dari kaum kufar, terutama kafir Harabi yang memusuhi umat Islam. Itu ancaman terhadap beliau sangat banyak. Ada beberapa dari teman-teman kita itu memiliki kesadaran, terutama channel yang melive-kan diskusi Bang Zuma. Contoh yang pernah kami temui yaitu ada namanya channel Lensa News Muslim. Dia dengan sadar diri dia menyampaikan, mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma. Dia berterima kasih karena dengan melive-kannya diskusi Bang Zuma menjadi asbab juga dimudahkan dia dalam urusannya, banyak rezeki yang dia dapat sehingga ekonominya terbantu dan sebagainya. Dan atas kesadaran orang tersebut juga dia menginfakkan sebagian pendapatannya untuk Bang Zuma terutama dan untuk yayasan. Lalu untuk apa uangnya? Ya tentu untuk kebutuhan itu sendiri. Bagaimana ketika guru kami menghadapi masalah ancaman yang luar biasa, belum lagi kebutuhan bagaimana kita sedang membangun pesantren, kebutuhan bagaimana yayasan ini tetap bisa berdiri kokoh, berdiri tegak, membangun kantor di beberapa tempat. Itu membutuhkan anggaran. Dari mana kita akan mendapatkan kalau kita tidak bahu-membahu? At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, dalam unsur dakwah. Nah, itu salah satu channel yang sudah menunjukkan sikap positif dari pemiliknya. Dengan demikian berharap untuk saudara-saudara kita yang hanya melive-kan itu juga mengikuti jejak langkahnya. Toh itu tidak merugikan Anda, sama sekali tidak. Karena dengan Anda menyiarkan diskusinya Bang Zuma, Anda mendapatkan meraup keberkahan di sana, terutama kemudahan rezeki. Dan tidak ada salahnya Anda berterima kasih kepada orang tersebut, kepada yayasan yang dibina oleh beliau. Bagaimana perjuangan beliau ingin menghidupkan syiar Islam dalam konteks benteng akidah. Kita tahu dari kemarin sedang mengurus pesantren di Banten yang menjadi zona merah, tempatnya para misionaris. Kita sampaikan kemarin bagaimana ternyata biaya yang dibutuhkan sampai 200 juta dari pengelola, dan beliau sampai mau menyerahkan, diberikan kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk mengelola, untuk membina para mu'alaf di sana. Itu sudah menyampaikan mau menyerahkan, silahkan panggil notaris. Belum lagi kasus yang menjegal pergerakan guru kami, pergerakan saudara-saudara kami. Seperti itu, ikhwan fillah semua. Memang dakwah membutuhkan itu, dan kita mengajak. Dan ini untuk saudara-saudaraku yang bermental kaya, bukan bermental miskin atau bermental pengemis, atau orang yang suka mencela orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu, semua channel yang melive-kan, terutama diskusi Gurunda, mohon kesadarannya, ikuti jejak saudara kita, yaitu Bang Lensa News Muslim. Itu sangat luar biasa. Ya, demi apa? Untuk pergerakan dakwah. Begitu. Kalau ada waktu yang komen, fix agama tempat ngemis. Dia lupa
Yesus sendiri dijelaskan oleh Matthew Henry hidupnya dari sedekah. Ya kalau lah itu waktu di bawah bilang, kalau dibilang gitu Mereka kan. itu mental playing victim, Ustaz Ali. Jadi biasa kalau mereka. Cobalah baca kitabmu. Kau punya Tuhan kayak gitu amat. Saya aja kita yang Muslim nih nggak tega baca penjelasannya. Kok Oten nggak sadar itu? Yang spam kayak gitu di ini aja, yang spam moderator, karena merusak Komal nantinya. Yang spam dibekuin aja atau diblokir kayak diapain kayak buang ke tong sampah kayak kemana kayak. Bisanya cuma spam Oten ini, bisanya cuma playing victim. Sekuaing talak bulat-bulat sekuaing. Ya sekali lagi sih ya, ini sekedar info. Saya yakin Bang Zuma juga tidak suka mungkin dengan apa yang saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya saya menyampaikan sesuatu kebaikan sebagai bahan pelajaran. Tentu Gurunda ini kan begitu banyak ya, dari hasil jeripaya beliau menghidupi orang-orang. Ada di antaranya para mu'alaf, ada yatim piatu, bahkan dia sedang berusaha mendirikan pesantren juga di sana. Beliau itu tidak pernah mengkuar-kuar seperti itu. Dan apa yang dibahas tentu untuk dilebarkan lagi sayapnya. Bahwa adanya yayasan API ini bukan hanya dirasakan di lingkungan beliau, tapi dirasakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Toh begitu kita memang sampaikan tentang program yayasan API ini, banyak yang menyambut program ini baik-baik. Coba bayangkan, sudah begitu banyak orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun pesantren dan untuk benteng akidah. Itu luar biasa. Itu luar biasa beliau. Jadi contoh yang di Banten ini, belum lagi kemarin yang di Bekasi ya Kang, yang mewakafkan untuk menjadi kantor dari Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk membina para mu'alaf. Ya kita yayasan ini memang yang baru berdiri mau masuk 2 tahun. Kita tahu yang namanya baru umur 1 tahun itu kan bayi baru belajar tengkurap, belajar merangka dan seterusnya kan. Insya Allah semoga dengan demikian sampai ketemu masanya kita memang bisa berdiri tegak, kita bisa berlari dengan kencang, dan kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia kembali bertauhid, bersih dari kekufuran dan kemusyrikan. Insya Allah. Begitu. Monggo saya izin sahur dulu. Selamat menikmati santap sahur semuanya. Jangan lupa makan sahur walaupun hanya dengan sebiji korba atau dengan meminum, karena sahur di dalam Islam itu ada keberkahan dan menjadi pembeda antara puasanya umat Islam dan non-Muslim. Begitu. Saya izin parkut. Ya, silakan buat umat kantong keresek. Naik, ayo. Debat saja ini. Gimana caranya supaya kuat puasa Ustaz? Ya, jam 10 kumur-kumur pakai kuah baso, jam 1 kumur-kumur pakai kuah Indomie. Mau tahu nggak kuat berpuasa Bunda Rama? Caranya ada. Kalau siang jangan bernapas. Mati itu orang. Assalamualaikum. Nah, kalau dia. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma tuh nggak pernah tidur. Iya, Bunda Bila juga kayaknya belum pernah tidur ya. Iya, nggak pernah tidur Bunda Rahma. Jam berapa aja pasti. Resep, Bun, resep itu supaya kuat berpuasa tuh gimana? Supaya tuh kadang jam-jam 1, jam 2 tuh kan mulai terasa kan. Nah, gimana supaya kuat tuh? Apakah sahurnya, doanya, atau niatnya? Hah? Kadang-kadang kau malah ditinggal tidur, ngantuk kan? Ya, Muhammad Yusuf. Selamat pagi. Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa-nyapa sama ustaz-ustaz di atas. Ada saya punya ide beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan bisa bantu untuk subscribe. Salam kami dari Kalimantan. Ya, Bang.
teman-teman kan sempat saya suatu kampung di sini. Ternyata debat-debat itu di pelosok sudah ketahuan, maksudnya kedengaran gitu kan. Ada ternyata debat-debat di TikTok begini-begini. Alhamdulillah kan saya taunya debat ini ya sekitar tahun 2020 atau 19 lah yang lalu. Lalu ku pikir kan ada kita punya teman-teman yang di kampung lain kan, minta izin saya mau rencana target tahun ini minimal 100 perangkat saya mau subscribe YouTube-nya para debater. Artinya setiap teman yang saya jumpai saya minta izin, minta HP-nya gitu kan. Semoga lah bisa membantu minta HP-nya, YouTube-nya untuk saya subscribe. Iya betul, dipinjam HP-nya ya untuk mensubscribe doang. Mantap. Artinya teman-teman yang akrab gitu. Ya, Masya Allah. Semoga Belasan YouTube sudah terlaksana saya ya niat baiknya ya Bang ya. Iya, artinya semoga teman-teman netizen ada yang mendengar dan mau punya ide seperti itu. Begini aja Bang, kalau Anda mau seperti itu minta HP-nya, terus HP-nya dikumpulin dulu 100 taruh di rumah, nggak usah dibalikin lagi Bang, bagi-bagikan kepada kita di sini. Nah, kayak gitu mikirku kan, supaya kan tambah menyeluruh lah kami di Penyesat sini. itu Bang Handi. Ya, semoga tambah menyeluruh terlaksana lah ya kami Bang di ya. sini. Abang di Kalimantan mana Bang? Kalimantan Timur. Oh Kaltim, saya di Kalteng Bang. Kalteng. Sudah lama kita tinggal di sana Pak Yusuf? Tahu Pak Bang Andi? Sudah lama. 1 tahun nih? Kurang dari 10 kalau tidak salah. Wih, metetan saya ditahu jaman-jaman kau itu. Kayak serabutan. Oh iya balik deng. Iya, sama nggak Kileng? Iya sama-sama. Alhamdulillah kan saya sebenarnya tidak terlalu tahu bahwa ternyata di pelosok itu sudah terdengar juga API ini kan. Mereka sebut ada itu di TikTok, tapi belum tahu bahwa Bang Suma ini dari Sulawesi gitu kan. Ada itu Suma Bang Suma. Oi, dahsyat memang bilangnya gitu-gitu kan. Dalam hatiku kayak saudara aku Misude itu karena satu kampung, kayak istilahnya satu provinsi gitu kan. Ya gitu. Ya Bang Handi juga terus terang saya pertama dapatnya itu di YouTube, Bang Suma, kedua Bang Handi, ketiga kalau tidak salah Pak Desugi. Ada sih 1-2 yang kayak yang disebut sama Ustaz Alif tadi, yang bukan debater mungkin tapi ada channel YouTube-nya. Kupikirkan masa Bang Suma yang begitu populer baru 400-an. Belum juga 1 juta, masa bisa 1 juta tahun ini. Kayak gitu. Harus itu. Ya, harus 1 juta Bang. Harus itu. Aku pikir masa segitu. Harus minimal 1 juta lah tahun ini tembusnya itu. Setidaknya kan begitulah cara kami bisa membantu, nggak bisa bantu yang lain kan. Kayak gitu sih mikir itu deh. Umumkan besok di Pasar Sigiri. Tidak juga sih. Saya berpikir punya ini kan ada teman datang atau saya datang ke bukan rumah. itu deng, ini kan besok setiap hari di pasar itu jaga setiap orang mau masuk sini HP-mu buka dulu, sakret dulu kalau mau masuk gitu. Intinya setiap orang yang saya kenal bawa HP saya mau kasih gitu. Iya. Nah, sudah ada beberapa perangkat sih yang saya kasih gitu kan. Setidaknya kemudian hari kan tambah meluas dakwah ini, menurut saya sih mikir saya seperti itu. Mudah-mudahan ada teman juga yang mau tergerak membuat seperti itu. Satu orang kan punya orang 100 teman ya boleh lah banyak. Kayak gitu Bang Andi. Ada cara yang paling gampang yang ini loh. Apalagi setiap konter HP datangin Cideng. Semua HP di situ buka dulu. Pokoknya kamu nggak boleh dagang HP kalau kau nggak subscribe channel ini gitu loh. Gitu. Enggak, kalau saya sih mikirnya cuma sederhana Bang. Di sini YouTube minta izin, ada punya teman begini bla 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 gitu lah kan. Enggak juga mereka bayar kok dengan subscribe itu. Kalau tidak mau kita marah-marahi. Oh tidak Ji Bunda. Oh ada saya Bunda pribadi untuk sampean. Saya minta maaf secara pribadi Bunda. Jujur aja pernah saya agak sedikit, pernah bahkan saya kayaknya komentar di live chat. Kalau Bunda kan maunya langsung bla 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 dengan kalau Oten kan. Pernah saya tuh live chat bilang, "Wih kalau Bunda Rahmi ini maju, ricu sudah jadinya gitu." Maksudnya
bertengkar lagi gitu orang kan, padahal ada tenang-tenangnya maju Bunda Kita Rahma. pengen itu. Mama kita pengen yang typing begitu. Enggak di anu Bunda, enggak di TikTok. Halo, bukan di TikTok sekali 2 kali. Saya minta maaf secara pribadi Bunda. Ya, bercanda Bang, bercanda. Enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Turun, Bunda Rahma, turun. Bunda Rahma turun. Bunda Rahma Maksudku turun. bukan dalam hal negatif Bunda. Maksudku menyemangati kalau Bunda Rahma maju nih ricu seperti itu apa? Iya. Itu maksudnya kayak apa sih maksudku ya? Dimaafkan, Rame sudah Dai. gitu. Jangan lupa besok diulang Iya. lagi ya. Tahu bagi Makassar toh. Singkam menjemai kah? Iya. Saya ada Makassarnya Bang Handi, Bugisnya 75%, tapi saya enggak tahu bahasa Makassar. Oh iya, enak kita cara di sedikit di jemai. Aku paham gitu. Di mana kita tinggal di Sulawesi kah? Di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal? Di Kalimantan kah sekarang Bang Handi? Sulawesi mana ki? Maksudnya di Sulawesi mana? Selatan, Kabupaten Pindrang. Oh Pindrang pale. Andre ko barat na bara. Bara Megar Pindrang. Kali karo. Aduh. Hai. Tapi yang pegang satu yang official Bang Handi itu Bang Handi juga kah? Itu di atas tak tuh, yang sebelah kiri namanya Kian Santang, itu yang megang. Ih, banyak yang pegang Bang Kian. Ya, Pak Muhammad nanti kapan-kapan main ke Kalteng ya, saya di Kalteng Bang. Enggak, Bang Kian itu banyak dia pegang. Ada kalau tidak salah Panglima Pologet beliau juga, Bampol beliau juga. Yang disebut tadi forum lintas agama itu beliau juga kali ya. Kalau Bampol itu yang di belakang saya ada no, Bang Aang tuh belakang saya no. Ayo Bang Aang. Tuh ada belakang saya tuh, ada. Pokoknya hampir 20 channel lah sudah. Aku suruh pegang YouTubeku tidak mau, udah banyak yang pegang ya YouTube Ya, itu. Bunda Rahma tabe Bunda Rahma. Bunda Rahma jarang kulihat live kan YouTube-nya. Tidak ada ada YouTubeku tapi belum live TikTok belum. Ya itu makanya aku bilang Bunda jarang kulihat live YouTube sampean. Iya. Ada itu channelnya, nama channel YouTube-nya Bunda Rahma Diam Official. Astagfirullah. Pokoknya semangat semua lah ya. Official. Alhamdulillah ada kesempatan saya naik. Saya pribadi sebagai saudara Muslim sangat berterima kasih dengan adanya debater-debater seperti ini. Artinya gini, jangan dengari apa-apa yang berlalu. Saya ikuti itu tentang. Saya mau nanya satu-satu dulu. Menurut kita bagaimana Banjuma dulu? Denawi sepau Bang Andi. Magiro. Nasabah kalau beliau kemarin aja waktu ada kan serak suaranya mungkin kurang lebih 10 hari 7 hari kayak itu ndak apa ya untuk mendengar beliau ndak tega. Iya asli ndak tega mendengarnya wah. Tapi ku bilang ya ini meninggikan derajat menghapus dosa beliau ini. Masya Allah. Kalau saya artinya sampai memang kalau tidak salah di Humas yang paling terkenal di sini ABC-nya. ABCD-nya itu Bang Andi. Kalau sampean kulihat di lini manapun bisa. Artinya di keadaan apapun kalau ada yang ricu-ricu sampean masuk langsung bisa lah tenang suasana. Tenang dalam maksudnya boleh lah ini. Diginikan baru bisa teratasi. Kalau Bunda Rahma? Ya Bunda Rahma kalau ada yang ngeyel gimana gini kalau Bunda Rahma kulihat ada ngeyel gimana kalau maju beliau tidak bisa juga karena langsung kayak mau bertengkar orang jadinya. Bukan bertengkar dalam hal negatif ya maksudnya langsung tidak bisa melawan lah sudah itu orang. Betul lah itu. Sekali dua kali orang yang kayak Bunda Rahma ini penting Bang untuk ngelawan. Betul itu makanya tadi saya bilang Bang Kian sekali 2 kali aja kalau Bunda Rahma ngomong nggak bisa lah sudah apalagi kan kalau ibu-ibu malah bisa lah kita lawan. Abang nanti kapan-kapan ketemu sama saya main ke Kalteng ya Bang. Insya Allah semoga lah Bang. Saya di Kalteng. Tapi kalau tidak ada Bunda Rahma sepi kurasa dunia ini gitu. Sempat juga saya kan namanya kita netizen sempat juga saya bilang pikir kenapa yang ngumpul semua beliau-beliau ini kalau kalau ada Bang Su ternyata memang lebih tertata rapi. Kalau beliau sudah naik tertata rapi sudah suasana. Iya asli.
Oh, Mama dipuji-puji terus Bunda Rahma. Bukan saya mengecualikan yang lainnya, bukan, tapi kita tahu semua lah. Oh, Mama Tapi ini loh, sampai sekarang ini, kemarin kan Bunda Rahma dari pasar tuh, dia beli ikan. Iya, Nah, ikan itu goreng lagi. Ya, di rumah Bunda Rahma maunya digoreng, orang rumah maunya dibakar. Sampai sekarang tuh ikan belum dia apain loh. Nah, bagaimana solusinya? Ini bang dikasih jadi balai rako saja. Ini kasih ikan asin dijemur ya. Ya itu solusinya Bunda. Ya. Amin amin. Tapi Bunda Mila tahu nggak Bunda Mila ini pendatang baru loh, Oten juga nggak ini loh. Tukang Bunda Mila mulai ngomong. Assalamualaikum juga Bunda Mila di Los Angeles, Bunda Mila ya. Iya. Pak Muhammad udah sahur belum? Sudah tadi bang, kami kan waktu Indonesia Tengah. Oh iya, pantesan capetang dari tadi. Apa itu? Iya, keren, mantap itu artinya. Nah, gitu ya semua. Makasih banyak sudah dinaikin. Oke. Bang Andi, semua, Bang Suma, semua. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dong, Bang Kian, maaf, tak dipromosiin biar genap. Bentar dulu Pak, Bunda Mila mau ngomong dulu bentar. Bentar deh Pak, silakan Bunda. Izin itu dong, izin genepin 10.000 dong, masih 1.000 sekian lagi. Biar nanti kalau saya live tuh banyak yang nonton, jadi kita lebih berdakwah. Saya kan sini dakwahnya cara lain, umpamanya ngeliat gereja atau apalah gitu loh. Kalau follower sedikit tuh mah, aduh susah. 10, 15 udah gitu. Saudaraku netizen, bentar Bu, kita promosiin. Seminggu terakhir nanti kita bagi-bagi. Kecil suaranya kan. 50.000 satu orang, waktu likuran itu loh. Seminggu sebelum Lebaran ya, seminggu atau 2 minggu gitu. Oke, lanjut Bunda Rahma. Bang P, Assalamualaikum. Oke, saudaraku netizen yang baik hati, pandai menabung, Masya Allah ya. Pagi subuh ini ya, tolong di polo-polo Bunda Mila ya, beliau sangat. Bang P turun lo, kasihan. Lain Bang P, ada mau disampaikan. Iya ya. Silakan Bang P naik dulu. Sambil menunggu Bang P. Tolong ya netizen promosiin, salah ngomong aja. 1.000 aja. Polo Bunda Mila ya, beliau ini banyak membantu pergerakan api di belakang ya, belakang layar beliau sangat membantu. Masya Allah, tolong di polo-polo Bunda Mila ya, saudaraku yang 1.006K ini. Denny, Bang Denny. Ada Bang Denny di bawah. Pak Denny. Ada Bang P. Ya teman-teman silakan di follow ya akunnya Ada Bunda Oten, Mila. saya diturunin aja. Silakan di follow teman-teman akunnya Bunda Mila, lurusin sampai berapa tadi? 10.000 berapa? Silakan minta bantuan. Kenapa noise dan Bang Handi noise? Suaranya kegedean itu Bang Handi. Sampai katanya Bang Handi. Bang Handi noise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kian, Kalteng di mana? Kalimalang Tengah. Duh, Bang Handi. Bang Hadi kenapa begitu noise? Di Kalimalang Tengah saya, di Kalteng. Ini Ya, ada di sini. Pejuan. Selamat pagi Pejuan. Kurang G itu pejuang. Siapa? Kurang huruf G. Ayo polo-polo Bunda Mila sebentar melemparkan donat itu, kalau sering di polo-polo beliau itu rajin melempar-lempar donat. Polo-polo ya netizen. Enggak, bukan karena Nanti, donatnya, Bun, kita karena bagi ikhlasnya zakat. ya. Karena ikhlasnya follow aja semua Masya narasumber Allah. yang di atas.
Iya. Bang Denny ada di bawah. Naik, Bang Denny. Pak Denny. Ayo teman-teman, semangat follow Bunda Mila. Biar beliau tetap eksis di dunia TikTok di bagian Amrik sana ya. Cuma satu kali follow aja. Oh, follow lagi Degu. Oh, kena ban. Bang Denny kena ban. Siapa? Pak Denny 7 hari. Buat akun. Yang aku ada satu yang sampai 2 minggu. Duh, pusing deh. Aduh, yang mana? Yang besar? Enggak. Yang itu sudah saya parkir dulu sementara. Ada tadi. Sapunya deh, Muhammad Yusuf. Di tempatnya si Bang Ton nggak safe juga. Semua kalau nggak berkeberatan follow sama yang di atas saudara. Kita sapa dulu. Otoy letoy. Ini semenjak toilet. puasa, udah berapa hari nih puasa ya? 10 hari ya? 9 hari ya? Udah 10 Bang. hari ya? Kok makin ganteng aja saya? Padahal puasanya baru 10 hari loh. Ganteng dari lahir kan? Yo, iya. Gitu dia. Ya Bang Batavia. Oke. Ini baru 9. koin saya tinggal 300. Jadi bagi-bagi 100-100 ya. Boleh. Rahma 100. Bang Tian 100. Thank you. Satu lagi saya Ustaz Alif. Kalau Bang Handi kan begitu udah banyak. Saya mau ini Bun, mau ke garden namanya Botanical Garden. Jadi tempatnya bagus, nanti saya spill, habis itu kita mau makan di atas gunung. Bunda, izin ya. Ya. Nanti lagi jangan kasih ke saya Bun, giftnya kasih ke moderator saya aja. Oh, moderator. Ya deh, kasih tahu ya nanti yang siapa. Kerja, mereka yang kerja. Boleh. Nantilah yang gedean dikit ya. Saya mau Bunda Mila nanti. Pokoknya kalau sudah di follow. Hah? Yang apa tadi? Yang besaran dikit. Besar. Udah besar. Udah Rama. Aku puasa Bang Kian. Gimana sih? Aneh puasa nggak bisa ngomong macam-macam. Netizen yang di bawah kalau sudah follow nanti saya di tempatnya Akang, bagi di tempatnya Ustadz Arif, bagi di tempat siapa gitu. Jadi ketahuan, bisa aja setiap orang umpamanya ngikutin saya dapat 5 kali 50 250 buat bayar pulsa deh, bener nggak? Jadi ya gunanya. Zebra. Apa namanya? Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زوغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن
تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أكلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقولن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Sudah imsak. Sudah ajan dulu dah. Baru aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita sholat subuh dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Ya, Bunda Rahma udah subuh di sana ya. Dari tadi. Oke. Saya mau izin sholat subuh mungkin sama waktunya sama Gurunda. Saya izin sholat subuh dulu ya. Ya kan di Jakarta. Iya sama. Aduh, gara-gara gak ada pasangan. Wih, Bunda Mila, Masya Allah, Bunda. Keren. Alhamdulillah. Enak ya suaranya Gurunda ya. Kalau kita ngaji, aduh. Ini saya di Kalteng baru adzan ya. Mau sholat dulu. Kalteng. Apa itu? Kalimantan. Bukan, di Kalimalang.